Halo teman-teman, kita nge-live lagi ya. Sambil nanti saya record mungkin ya, biar saya ada konten YouTube. Soalnya apa saya record ini saya nggak ada konten di YouTube sama sekali gitu. Yang baru join kalau misalkan dengan seller Shopee itu di atas ada kode iklan saya ya. Ada kode iklan lumayan Burhan 5241. Oke, ini sambil saya balesin dulu yang di Telegram di Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi kemarin ini saya bahas ini sih ya, bagaimana cara menjadi Shopee Mall gitu ya. Gimana cara jadi Shopee Mall. Nanti mungkin saya buatkan eh, apa namanya video khusus mungkin ya, yang teman-teman pengen jadi Shopee Mall gitu. Jadi nggak usah harus pakai jasa yang berpuluh-puluh juta gitu. Tak kira bisa ya. Oke, nah teman-teman hari ini malam ini ya, malam apa ini? Imlek Imerem. Nah, Imlek Imerem kita bisa sharing-sharing aja, kita sharing-sharing uh, untuk apa ini ya, apapun lah. Teman-teman yang mau tanya-tanya Romas ya kan ya, tanya Romas, tanya apa, atau mau curhat-curhat soal toko online-nya boleh banget. Ngomong saya ke sini ya, daripada pesan ya kan, pesan beda toko sama saya gitu kan, nggak ada waktu dan sebagainya. Nggak ada waktu itu karena lagi seneng live TikTok ya. Nggak ada waktu itu karena lagi seneng live TikTok. Gitu kan. Jadi nanti mungkin saya sampai jam 8 atau jam 9 lah ya. Karena nanti tempat saya kebagian buat ronda gitu ya. Kebagian buat ronda. Ini yang penasaran sama target rumahnya boleh kalau mau tanya-tanya ya kan. Mau dihitungin juga boleh gitu. Mau soal apa nah, itu kode voucher iklan gratis apa diskonan Pak? Diskon. Diskon, potongan ya. Kode voucher iklannya ini potongan 5%. Potongan 5% tapi maksimalnya 25.000. Jadi kalau teman-teman itu pesan beli beli kode iklan voucher Shopee itu 500.000 nanti dapat potongan 5.000 gitu ya. Nanti mungkin minggu-minggu ini juga saya develop untuk apa namanya? Untuk video yang pengen jadi Shopee Mall ya. Nah, nanti akan saya buatkan juga video tutorial dari awal sampai akhir ya. Dari benar-benar teman-teman tuh harus membuat surat UMKM-nya gitu ya. Jadi step by step sama persyaratan sama tips trik ya lengkap pokoknya nanti saya lengkapin semuanya itu biar teman-teman tuh ya 80% lah itu keterima jadi Shopee Mall gitu ya. Ya tetap ada apa namanya ada syarat tertolaknya tapi nanti saya kasih tahu juga gimana caranya tertolak gitu ya. Dan saya udah berpengalaman teman-teman kalau bikin Shopee Mall udah puluhan puluhan Shopee Mall saya dan itu Shopee Mall saya sendiri bukan Shopee Mallnya orang. Nah, hari penjualannya orang terjun payung apa ada yang sama Om? Ya, eh, hari ini kayaknya aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Mungkin ya, hari ini aman aja. Tapi coba coba lihat ya. Kita lihat aja. Kita lihat aja. Oh, ini toko toko orang. Toko orang. Eh, aduh ini malah ngeheng-ngeheng laptop saya ya. Mau logout aja nggak bisa. Batal, batal. Kita cek ya. Cek toko-toko ya. Eh, apa-apa kalau cuma dilihat gitu kan. Gitu ya. Oh, potong rambut anyar. Iya, baru tadi sore ya. Dari tadi sore. Itu sampai tahu potongan rambut saya ya. Kalau saya potong rambutnya. Gimana ini Om Raya? Tambah ganteng atau tambah jelek? Hmm, bikin hakinya lama banget ya Om. Biasanya sekitar 1 tahunan. Tapi teman-teman nggak usah nunggu sampai selesai ya. Nggak usah nunggu sampai selesai. Kalau misalkan sudah pengen kebelet pengen jadi shopping mall kayak gitu, bisa didaftarin gitu ya. Bisa didaftarkan. Kita coba cek yang toko yang ini ya. Hari ini berapa? Hari ini berapa? Oh iya turun nih, ya kan? Kalau harian ya. Tapi saya jarang banget melihat harian ya. Hari ini minus 26% tuh. Hari ini dibandingkan kemarin. Tapi kalau secara bulan Januari, toko yang ini naik 72%. Naik 72%. Kita orang itu. Kita orang itu. Kalau dari situ potongannya sampai ke sini ya. Nah, ketok ya ini ya 72,71%.
Ini naiknya. Ini koko ya. Produknya perkokoan. Bang kalau ruas lagi turun enaknya dinaikin apa turunin? Apanya yang naikin turunin? Ya. Kalau ruas lagi turun, apanya yang dinaikin turunin? Hah? Nggak ada ya. Budgetnya sih kalau saya tetap unlimited ya kalau saya ya. Kalau teman-teman nggak usah ribet-ribet sih ya. Bang punya saya hakinya sudah di fase pemeriksaan substantif Om. Nah, pemeriksaan substantif itu bisa diterima bisa ditolak ya teman-teman. Saya ada kok merek yang ditolak. Contohnya pemeriksaan substantif itu bisa di merek. Coba ya, coba ya masuk ke saya punya ya. 6KE. Pemeriksaan substantif itu untuk usul penerimaan apa untuk usul penolakan gitu. Jadi dibuka di situnya. Nanti ada kayak nih pemeriksaan formalitas menggunakan mengapa nih menunggu tanggapan substantif atas usul penolakan. Ini juga pemeriksaan substantif masuknya. Dicek di dalamnya. Berarti kalau udah kayak gini berarti merek ini tuh mau ditolak gitu. Ya, merek ini mau ditolak. Gitu. Ini didaftar, ini udah diterima, ini didaftar, ini ditolak, ya kan? Saya juga ada yang didaftar, ada yang ditolak gitu ya. Jadi karena manis manis asamnya, ya kan? Manis asamnya ini ya sampai apal ya, sampai apal. Saya sampai berapa kali sih? Ada 13 brand ya, ada 13 brand. Yang ditolak itu yang Maula itu, yang brand kerudung saya itu malahan. Yang lainnya sih diterima. Sama saya nembakin Shopee gitu ya. Ini kemarin baru ini yang kemarin saya ngajuin 5 lagi kan. Yang Mimo Color, Kifar, Myfani, Kileno, sama Layar Tain. Ini ada yang produknya ATK, ada yang produknya kerajinan ya kan. Jadi saya nggak main fashion talk. Gitu ya. Nggak main fashion talk. Terus sampai mana tadi? Kalau aku dibatasi bisa dihidupkan lagi nggak bang? Susah, susah ya. Bisa tapi susah. Ada Mas Mahdi. Oh iya, ada Mas? Nggak tahu saya. Nggak tahu, nggak komen tadi kayaknya. Belum komen. Ini ada Mas Mahdi nggak nih? Mas Mahdi komen dong nih ya. Komen. Nanti kita bisa tanya-tanya gitu ya. Mas Mahdi nanti boleh boleh bantu-bantu jawab kan. Mas Mahdi juga mentor juga kalau nggak salah. Kalau Mas Mahdi ini kalau nggak salah, anu ya pengguna manual ya. Nanti malah bisa di ini nih. Bisa di apa? Apa namanya? Perbandingan gitu ya. Bisa perbandingan. Kalau saya dari sudut pandang pengguna GMV Mesh, kalau Mas Mahdi ini kalau nggak salah dia pengguna manual ya. Satu lagi itu yang pakai manual dulu saya rekomendasikan tuh Om Gani Rozaki itu saya rekomendasikan. Tapi beliau kayaknya kalau nggak salah sekarang udah pindah ke JMV Max juga. Tapi kalau nggak salah tetap ninggal satu manual buat main-main gitu. Kenapa toko saya banyak yang masukin ke keranjang tapi nggak ada yang check out kak kayak gitu ya. Berarti yang nggak ada duit gitu. Jujur nih kalau yang ngelihatin ATC ya kan, ngelihatin etukat rasio itu biasanya Om Gani. Kalau saya pribadi enggak. Kalau saya pribadi enggak. Tapi kalau teman-teman emang ATC-nya itu tinggi banget itu ya berarti boleh diingatkan gitu ya. Boleh diingatkan, boleh buat voucher-voucher gimmick supaya dia mau check out kayak gitu. Didaftar Om, mantap. Itu berarti tinggal tinggal nunggu kayak kayak ini apa nih ya? Oh, udah didaftar ya. Yang udah didaftar. Ini kemarin belum lama ini daftarnya. Kemarin juga gitu. Apa namanya? Rekomendasi. Jadi setelah substantif kemudian rekomendasi untuk didaftar ya gitu. Nah, kalau kayak gitu pun sudah didaftarin udah di Shopee mah udah bisa ya. Daftarin di Shopee mah sudah bisa. Mas kalau naik star udah kena PPN belum ya? Loh, kok PPN? PPN itu bukan masalah star atau non star ya. Ya, PPN itu bukan masalah star atau non star. Kalau teman-teman mau PPN, macam PKP kan. PKP itu masalah omset teman-teman. Ya kan? Kalau teman-teman nggak daftarkan diri jadi PKP ya nggak kena PPN tambahan. Ya. Kecuali impor itu loh. Renovation salah kamar. Loh, salah kamar sama ya. Cara mengatur ruas itu gimana, Mas? Cara mengatur ruas tinggal dihitung aja ya. Ya. Cara mengatur ruas itu tinggal dihitung aja. Jadi ini tak tutup aja ini penting.
cara menghitung ruas itu tinggal dihitung aja gini ya. Udah HPP-nya berapa? Contoh Mas Fahmi. Jadi misalkan di tempat saya itu produknya HPP 61650. Kemudian tak jualnya itu 39.000. 39.000 itu kan margin profitnya 44% tuh. 44%, biaya admin saya 15%. Kemudian ini tokonya toko dropship jadi 0%. Ya udah, simple. Nih target laba bersih misalkan ini tak isi 0 ya, target laba bersih 0. Itu berarti target ROAS-nya di 3,39 gitu. Ini support ROAS-nya, ini ROAS yang nggak bisa ditembus itu segitu. Jadi kalau teman-teman sampai ngiklan ROAS-nya 3,39, karena kalau saya itu kan tidak memisahkan mana pendapatan organik, mana pendapatan dari iklan. Tak gabung jadi satu kalau saya. Saya nggak peduli organik, non organik, iklan non iklan itu saya nggak peduli. Mau dari affiliate, organik, AMS atau apapun itu, pokoknya pendapatan ya pendapatan kalau saya ya. Kalau saya pendapatan ya pendapatan. Makanya kalau saya langsung berapa sih biaya iklan yang dikeluarkan, kemudian berapa pendapatan yang saya dapat, ya kan? Mazhab saya itu pokoknya kiblat saya duit ya kalau di online itu duit pokoknya, bukan seller center, dashboard seller center. Informasi di seller center itu menurutku masih agak-agak bias ya di iklan dan lain sebagainya itu makanya nggak saya pakai. Pokoknya kalau aku yang tak lihat adalah duit yang masuk ke rekening gitu. Makanya nanti dikomben sama laporan keuangan. Gitu. Nanti dikomben sama laporan keuangan. Contoh, contoh laporan keuangan kayak apa ya? Generate laba. Nah, ini kalau nggak apa-apa dari kita buka hasilnya aja. Loh, mana? Nah, ini misalkan misalkan kayak gini. Nah, nanti yang tak lihat itu tiap bulan itu yang tak evaluasi itu selalu ROAS aktualnya gitu ya. Bukan ROAS yang ada di dashboardnya Shopee itu. Karena di dashboard Shopee itu iklannya aja belum kena PPN, kemudian ada pesanan yang cancel juga kayak gitu. Gitu ya. Makanya teman-teman selalu tak wanti-wanti ya. Ya. Selalu tak wanti apa namanya? Caranya. Cara mengatur ROAS itu gimana? Ya kayak gitu tadi ya pokoknya ya. Toko saya kenapa ya Om belum digarap apa sudah dibatasi? Toko saya kenapa ya Om belum digarap? Eh, apa sudah dibatasi? Baru juga selesai diskon produk. Itu paling jenengan ngelakuin kesalahan pada saat upload produknya, entah pakai merek siapa ya kan ya, atau pakai karakter-karakter siapa, atau melanggar produk yang dilarang gitu ya, misalkan jualan narkoba gitu ya. Sudah bikin voucher kak segala kakak apa namanya? Apa ini maksudnya Popo Meme? Saya lupa pertanyaannya, dilengkapin aja. Nah, Om, gimana tuh cara backupnya, BK gitu ya. Oke, ini kalau mau cara backup gitu ya, teman-teman nanti kan pada saat dapat BCG dari saya, ini kan Om siapa tadi Om Zafran ya, Om Zafran itu kan dapat dapat BCG dari saya itu biasanya nanti kan dapat kayak gini ya, di draft, di draft, kemudian BCG. Nah, tak tunjukin. Hmm. Kan ini nih. Nanti kan dapat dapat file kayak gini lah dari folder-foldernya teman-teman kayak gitu kan ya teman-teman folder sendiri-sendiri gitu kan. Ya bentar ini tak cek dulu. Oh, ini udah ada datanya ya. Hapus saja dulu. Sama mungkin di ROAS-nya masih 8 bulan. Nah, nah gitu, oh udah ada datanya. Gak apa-apa kalau ada datanya dihapus aja. Ya, itu karena dari saya ngasih udah ada datanya. Tinggal dihapus aja nggak apa-apa. Ya. Terus kalau mau cara backup gimana? Tinggal ininya teman-teman duplicate aja ya. Di make copy dulu. Ya. Di make a copy. Ya. Nah, di make a copy gitu. Terus ya, ini teman-teman bisa rename lah, misalkan backup BCG gitu. Backup BCG. Nah, saran saya, ini kadang-kadang ngebug ya di Google Sheet itu ya. Meskipun sudah di backup kayak gini, itu kadang-kadang dia ngelink gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ngedit di sini ikut edit kadang-kadang gitu ya. Makanya ini dipindahkan aja, ya, dipindahkan aja. Gitu. Ini bisa dipindahkan ke apa namanya, di share aja ke email yang lain gitu ya. Teman-teman bisa ini dipindah di share aja ke email yang lain terus nanti di email yang lain itu teman-teman bisa simpen gitu.
Itu aja sih sebenarnya. Intinya ada. Ya nanti kalau kepepetnya emang masih ngeling-ngeling gitu kan emang bukan masalah apa namanya personal ya Om Zafran. Nanti misalkan emang ada masalah gitu ya tinggal WA saya aja. Mas Om kirimin lagi filenya, oke nanti tak kirimin yang baru lagi. Ya, Insya Allah kalau yang punya saya nggak keganti-ganti. Gitu ya. Terus sampai mana tadi ya? Kalau saya ruas biasanya 9,9 Kak, tapi iklannya 25 Kak. Itu salah nggak Kak? Maksudnya saya nggak paham pertanyaannya. Iklannya 25. Iklannya 25 itu maksudnya habisnya cuma 25.000 gitu. Mas udah nyoba GMV tapi penjualan masih 1 2 gimana ya? Eh GMV itu kan ya namanya juga cuma fitur tambahan teman-teman. Namanya juga fitur tambahan. Jadi apa namanya? Itu kan salah satu cara aja ya. GMV Max itu kan memang GMV Max itu memaksimalkan GMV gitulah. Kalau teman-teman mau memaksimalkan GMV ya kan, itu berarti nggak hanya bisa bergantung pada iklannya toh, tetap harus disupport dengan yang lain-lain juga gitu. Tetap harus disupport dengan yang lain-lain juga. Contohnya yang ini nih. Ini tokonya juga apa beda-beda ya teman-teman. Kebanyakan yang saya pegang itu apa namanya? Memang naik gitu ya, alhamdulillahnya gitu. Naik. Ya. Tuh, ini GMV Max semua ya. Saya udah GMV Max semua. Tapi ini target 10 tapi dia masih 8 gitu ya. Masih 8 dan ini apa namanya? Belum semuanya. Saya modalnya tak terbatas semua tuh kalau mau ngintip-ngintip boleh. Ya, ini salah satu toko yang tak pegang. Terus buat belajar aja. Sampai mana tadi? Kalau jadi sales sapi potongan aplikasi dipotongan berapa persen diambil aplikasi setiap produk yang laku gitu ya. Nah ini Om belanja mudah ya. Pertanyaannya ini. Kita balas biar kita balas. Kita bahas biar teman-teman tuh nggak bingung. Teman-teman kalau mau tahu realnya duitmu itu dipotong berapa sama Shopee, ya kan? Potongan admin fee-nya itu berapa di Shopee? Itu teman-teman tinggal download aja di bagian dana dilepas, ya dana dilepas ini diekspor aja tanggal misal pilih aja bulan Januari atau bulan Desember itu pilih aja kemudian diekspor nanti kan dapat kayak gini tuh dapat kayak gini nah ini di download kemudian nanti kita tak save di sini ya tuh tombol save ketutupan. Oke, ini misalnya tak save. Nah setelah di save teman-teman kalau penasaran sama biayamu itu dipotong berapa nanti dibuka dulu bentar. Nah, buka dulu. Weh, dikirimi kopi loh agar Mas Mas Arina Fashion gitu loh. Bu, minta tehnya dong. Heeh. Apa air putih nggak apa-apa? Aduh. Nah, ini teman-teman. Kalau kayak gitu tuh bisa lihat di bagian sini loh. Ya. Di bagian dari dilepas tuh kalau dibuka isinya tuh kayak gini. Ya, teman-teman jangan malas-malas sama data ya. Sama data Excel ya kan ulah-uli gitu ya. Nah, ini tuh pendapatan. Oke, ini tuh pendapatan. Nah, makasih. Ini pendapatan. Pendapatannya ada berapa ya? Ya? Pendapatannya ada 61 juta. Kemudian ini dana dilepasnya 52 juta. Nah ini teman-teman kan ada biaya admin dan layanan ini sekian kan. Tinggal dibagi aja. Ini sama pendapatannya. Ini berapa persen tuh? Nah, dipersenkan aja. Tuh, ini ternyata potongannya adalah 14,94%. Gitu. Kelihatan nih teman-teman. Ini potongan Shopee-nya. Ya, potongan Shopee-nya di situ kalau mau lihat. Mana tadi? Nah Om gitu udah ada datanya. Iya nggak apa-apa Om Zafran. Nggak apa-apa tinggal dihapus aja datanya. Dihapus aja yang bagian data terus diisi ulang gitu ya. Nanti ID-nya tinggal diganti ulang. Mas iklan 7 produk yang gacor cuma satu aja. Yang produk lainnya kadang dapat orderan kadang tidak. Emang di Shopee kayak gitu kriterianya teman-teman. Ya. Di Shopee itu nggak semua produk kita itu bisa up tinggi banget kayak gitu ya. Dan biasanya memang Pareto 20%-nya aja yang naik gitu ya. Tanya aja ke semua seller ya. Saya udah berjalan-jalan ya dari ujung
ujung apa namanya Sabang sampai Merauke gitu ke seller-seller kayak gitu, tatanya juga kayak gitu. Di Shopee itu kriterianya memang kayak gitu. Yang naik ada produk winningnya itu ya paling cuma beberapa aja gitu. Nah yang punya saya gitu Om. Ya, utak-atik berat produk apa pengaruh Om ke iklan GMV berjalan? Kalau berat produk enggak, kecuali jenengan berat produknya langsung merubah apa namanya biaya ongkirnya. Jadi dari 1 kilo jadi 2 kilo, mempengaruhi berat ongkirnya, itu pengaruh. Kenapa? Pengaruhnya itu di transaksi konversinya. Karena kalau iklan GMV Max itu tuh berhubungan keseluruhannya teman-teman ya. GMV keseluruhannya, baik dari iklan, baik dari affiliate, baik dari apa namanya organik, orang bilang organik apa apapun kayak gitu tuh semuanya akan diakui oleh GMV Max gitu loh. Kejamnya GMV Max tuh kayak gitu, kejamnya ya. Tapi plusnya itu adalah semuanya terukur dan itu yang saya mau ada di sana semua. Nah beda orang makanya akan beda-beda nantinya gitu. Jadi otak-atiknya tergantung. Tapi kalau cuma otak-atik 200 jadi 300 kayak gitu ya tergantung. Kalau biasa orang beli banyak ya ngaruh gitu ya. Om kalau mau sehari 1.000 orderan gimana? Ya tinggal tinggal itu ya. Kalau saya udah bukan bukan jumlah orderannya lagi gitu ya. Udah bukan jumlah orderannya lagi teman-teman. Enaknya ini sekali lagi ya, enaknya GMV Max ya teman-teman. Kita kuliah sebentar. Kita kuliah sebentar. Saya dosen. Saya dosen. Jadi apa? Kita nguliahin gitu ya. Bukan sok kemintar, ini hanya sharing apa yang saya tahu. Ini salah satu keuntungan GMV Max itu adalah kalau kita punya yang namanya business plan. Business plan. Nah, kita ada business plan. Oke, misalkan nih enaknya GMV Max, kita kan sudah menentukan ya, kita bisa menentukan target ya, target target omset. Oke, target omset misalkan 1 miliar. Oke, 1 miliar itu untuk 1.000 order misalkan. Nah ini udah ada ini. Kenapa kok bisa 1 miliar 1.000 order? Karena misalkan AOV-nya 1 juta. Oke. Jadi 1 juta kali 1.000 AOV itu average order value. Average order value itu rata-rata pembelian per pesanan. Oke. AOV dikali 1.000 itu kan 1 juta jadi 1 M. Oke, target omset 1 M. Kemudian target ROAS. Oke, teman-teman udah ngitung target ROAS toko. Oke, harapannya. Namanya target ya. Namanya target. Target ROAS-nya misalkan di sini main 15. Oke. Kalau gitu berarti biaya iklan berapa? Sama dengan 1 M dibagi 15. Sama dengan oke ini. Kalkulator. Oke, kalkulator. 1 M dibagi ROAS 15. 66.666,66666. Oke. Berarti butuhnya anggap aja 667 juta per bulan ya. Berarti hariannya tinggal dibagi 20 aja berarti ya kisaran 23 juta lah ya. 622 juta. Nah, 22 juta itu per hari. Oke. Jadi teman-teman kalau kalau mau dapat apa namanya segitu ya harus habis segitu gitu ya biaya iklannya harus bisa makan 22 juta per harinya gitu nanti kan per bulannya dapat 667 juta kalau dengan target ROAS 15 itu bisa dapat GMV 1 M kayak gitu simple sukanya saya dengan GMV Max enaknya kayak gitu kita bisa ngitung jadi kalau mau 1.000 order ngiklano 22 juta mas iklannya 22 juta sehari. Ini mau 1.000 order. Oh, Om Zafran ya, kerudung ya, gitu ya. Maksudnya iklan 25.000 Kak, saya iklanin 8 produk tapi saya pasang ROAS-nya 99. Enggak masalah ya. Saya budgetnya berapapun, ROAS-nya yang penting target ROAS itu enggak ada masalah. Budget 25.000 itu enggak masalah. Kecuali budget 25.000 udah kemakan habis tapi enggak ditambah. Itu kan aneh gitu loh. Aneh. Kalau GMV Max itu kan kita menentukan target ROAS. Kalau target ROAS udah achieve, ya kan, iklan berapapun itu jangan ditahan gitu ya. Berikan, kasih dia makan sebanyak-banyaknya. Karena matematikanya sederhana. Matematikanya sederhana. Kalau misalkan ROAS-nya 10,
Ya kan? Ruasnya 10, kalau kita ngiklan 1 juta itu dapatnya nanti 10 juta. Kalau ngiklannya 10 juta itu dapatnya nanti 100 juta. Gitu. Kan sederhana banget matematikanya. Ya, jadi jangan di apa namanya? eh tahan-tahan. Hal-hal yang menunjang buat GMV apa aja contohnya? Untuk saat ini ya, saya bilang untuk saat ini. Nanti ke depan akan berubah lagi. Untuk saat ini GMV, namanya juga GMV Max. GMV Max itu dia itu fungsinya untuk memaksimalkan GMV. Jadi antara GMV Max ya, antara GMV Max ini hal-hal yang menunjang ini ya GMV ya supaya dia mau jalan ya. Jadi GMV Max itu kan iklan. Oke, dia itu untuk memaksimalkan yang namanya GMV. Oke, arahnya itu searah. Jadi ketika GMV Max-nya itu naik, otomatis GMV-nya naik kan, betul nggak? Begitu juga kalau ketika GMV-nya turun, maka GMV-nya juga turun. Gitu. Jadi dia itu searah, searah. Artinya kalau teman-teman GMV Max-nya udah nggak mau gerak, perlu menggerakkan yang ini gitu. Karena dia gerakan searah, perlu menggerakkan GMV. Kemudian ingat-ingat GMV itu konsepnya cuma 3 ya. GMV itu konsepnya cuma 3. Traffic ya, traffic, konversi, sama AOV. AOV. AOV itu average order value, rata-rata pendapatan per pembeli. Dan jenengan tiga-tiganya ini harus digerakin gitu ya. Selain pakai iklan GMV Mesh-nya, supaya iklan GMV Mesh-nya itu tergugah gitu ya untuk naik gitu. Ya kan? Kemudian misal traffic apa sih? Ikut flash voucher. Kemudian bisa coba afiliasi, bisa kejalin di AMS, di endorse, ya kan? Di endorse dan lain-lain lah pokoknya. Konversi juga apa sih yang bikin konversi? Biasanya produk yang diiklankan itu saya pancing pakai voucher. Saya pancing pakai voucher gitu ya. Ini ilmu bener dulu ya. Ilmu bener. Kalau AOV ya biasa dibundling ya nggak mau jalan dibundling sama yang mau jalan kayak gitu, bikin paket hemat, paket bundling kayak gitu, nanti otomatis GMV-nya keangkat. Nah ketika GMV-nya keangkat, GMV Max-nya juga akan jalan. Oke, itu cara benernya. Cara jahatnya itu ya fake order, itu pasti gerak, cuman nggak tahu nanti dia gerak lanjut gerak apa dia turun lagi, itu FO, tapi saya nggak menyarankan ya. Kemudian berikutnya itu adalah cara sabar nunggu yang namanya nanti ada muncul yang namanya GMV Max Smart Voucher. Oke, Smart Voucher. Ini nanti akan muncul. Oke, ini akan muncul teman-teman. Jadi ketika si iklan GMV Max itu tidak mau makan saldo iklan, nanti iklannya akan dimakan voucher gitu ya. Dia punya 2 tombak sekarang. Dia punya 2 tombak. Kalau dulu kan hanya CPC, cost per klik gitu loh. Biayanya yang dimakan itu CPC. Kemudian kalau yang smart voucher itu nanti dia bisa makan dengan voucher. Nah, ini semuanya sama-sama mengurangi yang namanya budget saldo iklan. Saldo iklan gitu. Oke. Shopee pinter. Caranya merampas duit dari kita itu pinter banget Shopee gitu ya. Tapi mau nggak mau jangan harus ngikutin ya. Nggak bisa ngelawan algoritma, nggak bisa kalau kita masih mau jualan di sana ya. Smart vouchernya, tapi smart voucher ini belum kebuka untuk semuanya, baru tanggal 9 kemarin launching, hanya beberapa seller, itu pun via Japri WA, artinya dia masih versi benar-benar versi develop. Sabar dulu ya, sabar dulu, tapi pegang omongan saya ya, saya orang Shopee ya. Shopee ada 3 hal yang akan dikejar Shopee di tahun 2025 ini ya. Yang satu itu GMV Max ya. Jadi kalau kalian masih ngotot pakai manual, ya nggak apa-apa gitu ya. Cuma jenengan akan ketinggalan arus. Karena ini nanti akan dipush sama GMV Max. Karena dia akan bikin GMV Max Smart Voucher. Kemudian nanti ya, ke depan itu ya, kalau dia masih searah dengan apa yang saya pikirkan, afiliator besok akan lebih memilih produk-produk yang diiklankan pakai GMV Max dibandingkan yang iklan pakai manual. Gitu ya. Bisa jadi besok GMV Max itu bisa mengiklankan konten-konten dari kreatornya juga. Kalau sekarang kan dari konten kita kan, kalau GMV Max itu sebarannya lebih luas gitu ya. Dia bisa jadi nanti ngiklannya nggak hanya konten kita, tapi konten dari kreator mana yang menghasilkan duit gitu. Mana yang menghasilkan duit. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, terlalu bersemangat saya. Nah, itu pentingnya. Lanjut lagi pertanyaan. Nah, pegang punya Pekalongan nggak bang? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Ini toko-toko yang saya pegang itu, kan saya nggak bisa pegang banyak-banyak ya. Toko-toko yang saya pegang itu biasanya cuman yang benar-benar butuh, terus korban-korban dari agensi gitu.
Biasanya pegangan-pegangan dari agensi-agensi luar kayak gitu, yang tidak provide laporan keuangan, kemudian saya provide laporan keuangan, oh ternyata dia tuh minus gitu. Contohnya ini teman-teman. Ini korban agensi teman-teman. Lihat ini, omsetnya 218 juta, tapi dia minus 4 juta sekian gitu. Ya nggak semua agensi jelek ya. Kebetulan ini dia apa namanya, bukan korban sih. Ya. Maksudnya agensinya tidak nge-provide laporan keuangan sama rasio-rasionya, hanya ngepus iklan kayak gitu. Ya, hanya ngepus iklan, dia nggak tahu di push iklan tapi nggak dicek kalau ternyata laporan keuangannya itu minus gitu ya. Nah yang kayak gini nih yang biasanya saya mulai pegang-pegang kayak gitu gitu ya. Mana tadi, mana eh sampai mana pertanyaannya ya, kelewat ya banyak banget ya. Nah pegang punya pekalongan nggak bang, nggak ya bang, kok foto sampul saya pecah ya, padahal PNG-nya yang kualitas tinggi itu belum belum itu aja, belum update aja gitu ya, mungkin belum belum lama aja, karena biasanya kadang-kadang dikompres sama Shopee ya, emang emang gitu. Coba dilihatnya pakai HP biasanya nggak pecah. Mas buat produk baru langsung pasang ke target ruas apa ruas kecil dulu? Langsung ke target ruas aja, jangan di set ruas kecil ya. Langsung target ke ruas, tapi nanti disupport dengan tambahan voucher-voucher tambahan untuk produk baru, atau dia dikawinkan, dibandelkan atau dijadikan hadiah atau potongan harga lah dengan produk yang udah jalan. Kayak gitu cara maintainnya. Mas Madi masih menyimak? Oh iya. Terima Mas Madi, mohon maaf loh ini ya, saya emang sekte JMV Max gitu ya. Jadi emang pembahasannya JMV Max gitu. Buat support iklan JMV pakai apa kak? Ya, tadi udah ya. Kalau otak atik harga saat iklan masih aktif mengaruhi tidak mas? Oh iya, ganti-ganti harga itu pengaruh ya teman-teman. Tito Seto, oh Burhan, tag. Oh iya, tag. Ini Tito Seto siapa? Assalamualaikum Om Burhan. Waalaikumsalam. Om, kok sendal jepit ya? Jenenge aslinya sopo itu? Gak tahu ya. Wow, haha ya. Target ROAS itu apa ya Kak? Target ROAS itu adalah target untuk ROAS itu kepanjangan dari return on ad spending. Jadi ketika teman-teman itu ngiklan berapa, kembaliannya berapa. Misal contoh ROAS 8. Berarti teman-teman kalau ngiklan 1 juta, teman-teman dapat 8 kalinya 1 juta tadi. Dapatnya 8 juta kayak gitu. Itu namanya target, namanya ROAS. Kalau AOV misal 100.000, ah, terus kenapa? Kalau AOV misal 100.000, nggak apa-apa. Halo Om, saya pemula baru buka toko 1 minggu yang lalu, masih kurang paham ROAS itu apa ya? Saya iklan 15 gitu ya. ROAS itu return on ad spending ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh kalau ngiklan 1 juta dapatnya berapa gitu. Kalau misalkan teman-teman itu ROAS ROAS 15 gitu, berarti dari teman-teman ngiklan itu berarti nanti dapat 15 kali gitu ya. Dapat 15 kali dari iklannya gitu. Oke, rumusnya itu ya seper akos. Akos itu budget marketingnya sebenarnya teman-teman. Gampang ya, kami gampang. Contohnya kayak kayak yang inilah, misal nih contoh ini ya. Nah ini kan tadi ya, ini kalau saya HPP-nya 21650, HPP itu harga pokok penjualan ya, harga kulaan. Kemudian harga jualnya 39, maka margin profit saya itu kan 44% nih, 44%. Kemudian biaya adminnya 15% karena toko saya mau harusnya udah naik ya. Nanti tak cek lagi. Biaya operasionalnya nol, target laba bersihnya. Nah ini, misalkan saya mau target laba bersih yang saya dapat bersih ya, itu estimasi di 15%. Maka saya harus ngejar ruas di angka 6,9%, 6,9 ya ruasnya. Tapi kalau saya itu ngejar target laba bersih di angka 10, maka nanti ruas saya itu di angka 5,13 yang saya kejar. Aktual ya, aktual. Berarti pada saat ngeset di atasnya dikit. Itu namanya ROAS. Jadi ROAS itu return on ad spending. Kalau saya mengeluarkan biaya iklan sebesar 19.487, maka nanti saya bisa dapat 100 juta kayak gitu ya. Dengan estimasi laba bersih nanti di angka 10 juta. Simple. Kayak begitulah. Kayak begitulah ROAS ya. Dari dulu begitulah ROAS ya. Ceritanya tiada akhir. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Aku 30 alamat sudah alhamdulillah mas. Oh, aku 30 alamat sudah alhamdulillah mas. Oh nggak apa, harus ditambah dong ya. Pokoknya ya teman-teman, yang namanya bisnis harus growth. Gimana caranya growth? Itu namanya scale up teman-teman ya. Nah scale up itu bisa dilakukan kalau laporan keuangannya proper ya.
laporan keuangannya bagus, itu baru bisa di scale up. Kalau laporan keuangannya nggak bagus, itu susah untuk di scale up. Nah, contohnya ini kan minus 4 juta. Kemudian di bulan Desember, ya, di bulan Desember, nih, di bulan Desember ini tak ajakin teman-teman mikir lah. Tak ajakin teman-teman mikir. Lihat nih teman-teman, di bulan Desember itu dia udah nggak minus nih, tapi labanya itu hanya 392 juta. 392 juta 600 392 ribu. Ini labanya ya. Padahal omset pendapatannya 328 juta. Nih. Omset pendapatannya, total pendapatannya itu 328 juta, tapi labanya 392 ribu. Kita evaluasi di sini apa yang salah. Kita lihat di sini. Rasio marginnya itu 38%, teman-teman. Nah, teman-teman kalau menanya-nanya ke saya, Mas Burhan itu kalau kalau jualan di Shopee itu margin berapa? Ini contohnya ya. Ini contoh dia main 38%. 38% tapi kok labanya itu cuma 0,12%. Ini menurut saya relatif sangat kecil sekali, teman-teman. Sangat kecil sekali. Soalnya ini kalau ini sebulan loh. Sebulan loh. Kalikan 12 itu kan hanya 1,2. Mending ya ini. Mending ini nggak bisnis, nggak usah jualan online. Ini mending deposito aja dapat 4% setahun. Ini dapatnya cuma 1,2 loh. Ya. 1,2. Nah, kalau kayak gini apa yang salah? Kita lihat dari sisi margin kok ya udah so-so bagus lah, relatif oke lah 38. Oke lah ya, masih mending gitu meskipun nggak yang ideal-ideal banget. Tapi lihat di sini. ROAS-nya dia 5. ROAS 5. Berarti dia terlalu besar di ROAS gitu. Harusnya ini kalau kita mau 10%, ini artinya berarti dia itu harusnya main di akos kisaran 9, sekian. Mainnya di ROAS kurang lebih 9 atau 10. Itu baru menurut saya ideal. Oke ya. Terus kalau kayak gitu apakah kita scale up? Oh enggak. Kita benerin dulu rasio iklannya ya, supaya dia bisa membenahi target ROAS-nya itu di angka 9 ataupun 10. Jadi nanti rasio laba itu kisaran di 10%. Nah, nanti kalau rasionya udah bener baru kita scale up. Gitu ya. Kalau saya gitu teman-teman. Kalau tokonya itu rasionya belum benar ya, kalau rasionya belum benar, maka itu harus dibenerin dulu rasio-rasionya. Kalau rasionya udah benar, baru kita scale up. Karena scale up itu nanti bisa vertikal, bisa horizontal. Vertikal itu ketika konsumsi iklannya dia bisa lebih banyak, ya kita kasih gitu ya. Kita nambah budget gitu ya. Nah kalau udah dia mentok gak bisa nambah budget, dia gak mau makan lagi, ya kita horizontal scale up-nya, entah nambah produk yang diiklanin atau nambah toko kayak gitu. Makanya saya sekarang tipe kelas spam toko, teman-teman. Mentor mana nih ngajarin nyepam toko ya? Admin MP, komisi affiliate, pajak nggak dihitung bang. Admin MP sudah ya. Admin MP sudah, kan ini ada total penghasilan itu sudah dipotong. Komisi affiliate itu sudah. Jadi di total ini kan ada total pendapatan. Ini yang order masuk, total penghasilan ini loh. Ini setelah dipotong raku poco soalnya. Setelah dipotong admin, AMS dan biaya lainnya gitu ya. Kalau pajak itu nantilah itu kalau mau generate laporan keuangan yang proper. Kalau ini kan hanya laba rugi pandangan untuk mentargetkan ROAS. Pajak lagian juga 0,5 sih. Pajak itu 0,5 menurut saya sudah nggak terlalu berat ya. Gitu ya. Udah dihitung ya. Udah dihitung, bukan nggak dihitung. Ini loh. Ini total penghasilan sama total pendapatan ini jelas beda ya teman-teman. Ini udah dipotong biaya admin, biaya affiliate, biaya itu kayak gitu. Ya. Oke, stabilin dulu target ROAS baru scale up ya. Betul. Biar rame live Shopee gimana bang? Sebar-sebar koin ya kan. Itu tergantung host kalau itu. Ya, yang atas tadi gimana ya? Udah kelewat ya pertanyaannya ya. Tapi mana ya pertanyaan tadi ya? Oh Burhan, HP saya 27, saya jual 32. Kalau pakai ROAS 18 gimana Om Burhan? Oh iya. Mas kalau ikut rekomendasi gimana? Ya tergantung ya. Kalau kuat kalau kuat nahannya ya boleh gitu ya. Oh, bulan APP saya 27, saya jual 32. Coba ini ya. Coba saya hitungkan ini ya. Coba saya hitungkan. Nanti habis ini saya baca yang bawah-bawah aja ya. Nah, yang tadi belum kebaca pertanyaannya boleh komen lagi ya. Mohon maaf nih. Susah nyekrolnya. 27.000 jualnya 32465. 32465.
itu kan marginnya 17% ya. Kalau adminnya itu 12, kemudian ini 5, saran saya Om, Om Sandal Jepit gitu ya. Ini bukan masalah ruas 18, gantikan harga jual ya. Gak kuat, nahan biaya admin sama operasional itu udah bak bu ya. Om Sandal Jepit ya, ini bak bu, iklan manual udah jelek ya. Bukan jelek, iklan manual itu bagus teman-teman ya. Iklan manual itu bukan jelek ya. Cuman kalau di head to head sama di MV Max itu menurut saya tetap powerful di MV Max nya. Iklan manual itu masih kepake. Misal teman-teman jualan harga-harga barang yang mahal banget itu berat kalau pakai GMV Max. Jadi yang persentasenya itu kecil tapi labanya secara nominal itu gede gitu ya. Misalkan jualan handphone kulaan 2 juta dijual 2 juta 200, itu kan labanya cuma 10%, tapi kan secara nominal kan keuntungannya 200.000. Nah itu susah itu pakai GMV Max, dia harus pakai manual gitu. Tapi pakai GMV Max bisa, tapi tidak bisa di loss, harus pakai modal terbatas itu ya. Itu masalah budgeting aja, budgeting ads gitu ya. Kak, kalau naikin harga di Shopee itu pengaruh ke penjualan nggak? Pengaruh banget ya. Naikin harga itu pengaruh banget teman-teman. Terus saya pakai ruas berapa Om Burhan? Om Sandal Jepit ini bukan pakai ruasnya, masalahnya itu harga jualmu 17 sudah mepet banget. Itu udah mepet biaya admin sama biaya operasional ya. Kalau nggak percaya jangan generate laporan keuangan kayak gini. Ya kan pasti babak bundas. Yakin ya. Yakin nggak ya? Gimana cara menentukan harga jual? Ya kalau amannya sekarang sih ya 40%, 50% itu 40 sampai 50% itu paling enak pikirnya ya. Kalau harga jual, ambil margin labanya itu loh. Tapi kalau mau main 30 sampai 40 ya masih bisa, tapi agak mikir gitu. Agak mikir gitu ya. Terus ada mana lagi? Bantu hitung yang mana diri ini? Yang pertanyaan dulu aja ya. Om GMV Mas tidak terbatas atau terbatas bagusnya? Kalau sudah stabil, saya tidak terbatas teman-teman. Contoh ya, ini tak tunjukin iklan Shopee. Nih, iklan Shopee yang ini tidak terbatas. Ya, toko-toko saya. Nah, ini tidak terbatas. Tuh, tak terbatas. Kemudian toko saya yang ini juga tidak terbatas. Coba. Ini yang baju renang, iklan Shopee. Tuh. Udah tak terbatas gitu ya. Aduh. Yang saya batasin juga ada tapi bukan iklan GMV Max Roas ya. Karena dia lagi yang main iklan yang auto. Ini kerudung saya ini lagi main auto, tapi ruasnya sadis, teman-teman. Ya, GMV Max auto itu ruasnya sadis. Nih. Saya pakai auto tuh. Tanggal jangan tanggal 23 dia masih ruas. Ini tanggal 28 kemarin ya. Kemarin tuh. 2,5, 2,2, 1,6, ruasnya 3,2, ini auto nih teman-teman. Auto. Tapi ya biaya iklannya kemakan banyak gitu. Biaya iklannya kemakan banyak. Tapi ya ruasnya sadis gitu. Ruasnya sadis. Nah, ini karena saya mau clearance aja sebenarnya. Mau clearance, hitungannya penjualannya gimana. Nanti akan saya cek-cek juga. Ini akan saya jalankan 1 bulan. Teman-teman pantengin aja live saya. Nanti akan saya laporkan gimana GMV Max Auto setelah 1 bulan gitu ya. 1 bulan apakah dia bagus, apakah dia jelek. Karena sepemahaman saya itu GMV Max Auto itu cacing-cacing naga-naga gitu. Jadi yang bagus-bagus banget, yang jelek-jelek banget gitu ya. Ada kok kemarin jadiin laporan keuangan yang dia ngiklannya pakai GMV Max Auto gitu. Tapi ruasnya hanya 2%, luar biasa kan. Gitu ya. Produk komoditas seperti hijab yang persaingan ketat idealnya masih berapa persen dan bagusnya iklan apa Om? Ini saya margin biasanya saya itu margin ya kisaran 40-50% ya. Kalau iklannya saya pakai iklan GMV Max yang ruas gitu. Kalau yang jilbab saya, khusus yang jilbab saya itu karena mau clearance ya, itu mau ngabisin stok, makanya saya pakai auto gitu. Makanya boncos itu. Saya tahun kemarin aja itu 2 tahun ini udah rugi 1,2 miliar kalau nggak salah. Untuk yang jilbab ya. Untuk yang jilbab saya itu udah buang 1,2 M. Soalnya stok saya banyak banget loh. Ya, stok saya banyak banget. Tuh. Di bulan Januari ya. Ini stok saya Januari. Kerudung saya itu masih kisaran apa namanya? Masih 1,2 M kalau nggak salah. Itu yang berwujud ini ya. Ini stok saya tak tunjukin. Ya nih.
masih 1,2 M. 1,2 M ini harus saya jual karena dia nangkring jadi stok gitu ya. Eman-eman gitu. Duitnya dia berhenti gitu ya. Tidak muter ya. Ini belum bahan bakunya kisaran 400-an kalau nggak salah, 400-500 jutaan. Jadi hampir 1,7 sampai 2 M-an lah apa namanya desktop di kerudung yang di kerudung itu. Gitu ya. Itu teman-teman. Terus GMV harus nunggu 2 minggu ya Mas. Kalau masih belum jalan gimana Mas? Mendingan kalau udah kira-kira beberapa hari itu dia nggak mau jalan-jalan, itu dibantu-bantu lah pakai voucher-voucher dulu kayak gitu, ya kan? Yang penting itu pemilihan produknya dulu sih ya. Makanya di BCG dulu. Waduh, makanya di BCG dulu. Nah, tak bukain contohnya. BCG yang Mias ya. Mana ya? Hmm. Nah, kalau saya biasanya kayak gini sih. Nah, contohnya ini. Nah, ini waduh ini toko siapa lagi nih ya? Ya contohnya aja ini. Ini kan di startnya hanya ada dua nih. Di startnya ada dua gitu ya. Nah biasanya yang saya iklankan ya dua produk ini dulu gitu, yang di start. Atau nanti kalau mau tambah-tambah yang di Cashco gitu. Ini Cashco-nya nggak ada. Kebanyakan di question mark. Nah ini biasanya produk yang kayak gini karena apa namanya konversinya jatuh gitu. Jadi TV-nya tinggi tapi konversinya jelek. Konversinya jelek. Makanya pemilihannya di sini. Kemudian nanti hati-hati pada saat ngitung target luasnya. Pokoknya dengan basic tools ini tuh enak ya teman-teman. Teman-teman bisa apa namanya bisa melihat. Kalau pengen tahu kayak gimana nya, itu tuh di YouTube saya ada ya, belajar bareng Burhan. YouTube saya belajar bareng Burhan. Teman-teman coba eh, nanti nih, ini di YouTube saya itu udah banyak banget pembahasan soal GMV Max-nya ya. Sudah banyak banget pembahasan soal GMV. Ya gimana teman-teman tuh ngatur milih produk dan lain sebagainya gitu ya. Sampai saya udah bahas juga soal GMV Max Smart Voucher juga udah saya bahas di sini ya. Udah saya bahas. Teman-teman kunjungin aja kalau mau belajar bingung gitu ya. Kayak set ruas berapa, kemudian ruas jelek gimana cara optimasinya, kemudian GMV Max bikin iklan manual nggak jalan, fase learning GMV Max, CVC yang benar berapa lama fase learning hingga stabil ya kan, awas traffic sampah ya kan, ini kalau masih mau main manual kayak gitu ya. Kemudian cara hitung target ROAS, nah ini cara hitung target ROAS, omsetnya miliaran tuh, saya tunjukin juga cara dapat omset yang miliaran gitu ya. HPP naik, admin naik, tetap bisa profit ratusan juta. Wah ini yang duit-duitan itu biasanya kayak gini malah. Cara hitung budget bukan CNV Max kalau masih mau di budget, rahasia agar CNV Max stabil performanya, udah banyak banyak ini ya, banyak yang saya sharingkan di sana gitu. Dan nanti bisa dikunjungin aja ya, bisa dikunjungin aja. Lagi kan untuk produk baru bagaimana Om? Kalau produk baru teman-teman itu nggak bisa apa namanya iklannya, kalau saya tetap pakai JMV Mas Rumas kalau produk baru ya, karena lebih aman gitu ya. Set aja JMV Rumas langsung ke set targetnya. Tapi karena produk baru ya dibantu-bantulah dengan voucher dulu dan lain sebagainya, atau dia juga dibundling dulu sama produk yang laris gitu. Nama YouTube-nya apa? Wah kebangetan, ini kan sambil dibuka ya. Belajar bareng Burhan tuh. Seller mentor Shopee, dosen teknologi informasi, entrepreneur. Tuh kan? Gitu. Saya dosen IT juga ya, enak ya. Jadi kalau saya belajar soal ke IT-an, ke algoritmaan itu ada dasarnya gitu loh. Enggak saya asal ngomong toh. Itu ya, ada dasarnya. Cara ngitung target rumah gimana Om? Nah ini eh, apa namanya? Enaknya sih pakai kalkulator ya kan. Kalkulator. Kalau enggak ya pakai pakai hitungan biasa. Karena ruas itu sama dengan seper dari akosnya. Akos itu kan budgetnya ya. Budgetnya gitu ya. Oke, kita coba ya. Sehat selalu Mas Burhan. Weh, makasih, makasih. Om target Mas untuk iklan awal GMV Mas berapa ya? Di saya paling tinggi 7,2. Jangan ikutin rekomendasi Shopee. Pakai hitungan kita aja sendiri ya. Pakai hitungan kita sendiri. Gitu ya. Bang Burhan, kenapa ya iklan kata kunci manual spesifik tapi keambil per kliknya sampai 3 kali lipat? Apa itu kata kunci ya? Apa itu bit gitu ya? Salah kamar. Salah kamar. Di sini saya bukan pengiklan otomatis. Saya bukan pengiklan manual.
Coba cari mentor yang iklannya manual kalau mau pakai iklan manual gitu ya. Karena saya pakainya GMV Max ya. Saya dari awal dulu udah pakainya otomatis terus GMV Max dari iklan yang efektivitas iklan sampai itu. Sekarang itu target luas gimana Om? Nah, contohnya nih, tak contoh ini. Nih, HPP 115.360. HPP-nya 115.360. Kemudian harga jualnya 193.000. 193.000. Nah, itu margin profitnya 40%. Biaya adminnya di angka 12%. Kemudian biaya operasionalnya anggarkan 5 ya. Nah, anggarkan 5 itu rumah 10,6 masuk nggak Om? 10,6. Jenengan supportnya itu di 4,31. Harusnya masuk ya. Jadi kalau 10,6 itu jenengan bisa dapat profit kisaran 11% kayaknya. Oh enggak, malah lebih tinggi ya, 15%. Oh enggak nyampe, 13%. Oh lebih, 14. Nah, sekitaran dapat 13-14% profitnya Mas Arab Design ya. Masuk enggak? Menurut saya sangat masuk sekali ya. Sangat masuk sekali. Ruas 10,6 itu sangat masuk sekali. Bagus, bagus, bagus. Ya, bagus sih kalau saya. Ya. Saya di atas 10% itu untuk laba bersih ya. Target laba bersih 10% itu saya udah nilai bagus teman-teman. Karena sepengalaman-pengalaman saya generatin laporan keuangan. Makhluk seller-seller Shopee dari ujung Padang sampai ujung Sabang sampai ujung Pareko itu rata-rata ya target laba bersih mereka di kisaran 10 sampai 15% gitu. Gitu. HPP 105 jual 132 ruas berapa ya? Nih, contoh lagi ya. Ini cara ngitung ruas ya. 105 jual 132. 105 dijualnya 132.000. Waduh. Wah, ini berat ini jenengan ya. Mendingan ganti harga ya. Mendingan ganti harga ya. Woi, cloud booster ini. Karena marginnya jenengan cuma 20% ya. Itu dipotong biaya admin sama operasional aja. Kalau operasional tak anggarkan 5% itu udah 17%. Om. Sisamu cuma 3%. Kalau mau ngambil laba let's say 2% aja itu jenengan main ruas 68, 57, ruas 69. Berat. Berat untuk fashion sekarang berat. Nah, itu aja loh. Itu orang-orang Pekalongan tuh yang main ruas 18, 20 aja tuh berat loh. Tanya deh, ya Pekalongan kurang apa sih soal harga? Ya, Pekalongan kurang apa sih soal harga? Itu mereka main ruas-ruas 18, 20, 19 kayak gitu. Ya, fashion main di atas 68 kayak gini jujur li berat banget. Ya, berat banget. Wah, jadi malah jemput-jemputan angka semua gini ya. Ayolah diskusi lah. Diskusi materinya ya. Kalau soal hitung-hitungan gini kan bisa dihitung sendiri ya teman-teman. Nah, kalau butuh lah tinggal WA aja. Tuh, WA saya aja. Nanti beli aja tuh. 200.000 itu seumur hidup ya. Sangat powerful sekali ya. Mungkin yang udah beli, nah, minta testimoninya. Udah dipakai belum? Membantu enggak gitu. Yang udah beli dong. Kritik saran boleh ya. Nah, ini ada ya di sini. Kalau kalau mau dihitungkan ya ya sabar. Tapi sebenarnya yang penting itu laporan keuangan sih teman-teman ya. Yang penting itu laporan keuangan. Jadi kalau teman-teman misalkan belum bisa bikin laporan keuangan dan nggak mau hire accounting, ada saya bikin ijazah untuk menyelamatkan para UMKM seller Shopee itu ya. Saya generatin laporan laba rugi itu hanya 50.000. Itu tulisnya Om, ya ya ini ya, ini jasa-jasa saya, terus saya itu ada di sini, ada di bio saya. Ikan 5.000 terjual 163.000, mantap. Mantap. Bagus apa enggak tahu itu. Itu pakai terus ke bank itunya. Iya. Iya, pakai terus. Ya buatan saya sendiri itu sederhana kok, itu cuman Google Sheet aja kok. Ya, Google Sheet aja. Cuman kan nggak semua orang bisa hitung-hitungan, makanya saya buat Google Sheet kayak gitu. Yang mau beli itu dijual. Dijual 200.000 kalau butuh aja. Nanti lihat dulu videonya, tutorial cara pakainya. Ya. Kalau udah cocok mau beli dan memang butuh, beli gitu ya. Udah beli sangat membantu Mas. Nah, itu alhamdulillah ya, alhamdulillah. Iya. Saya senang banget loh kalau sangat membantu kayak gitu ya. Dengan 200.000 itu seumur hidup ya ini. Yang penting di backup aja jangan sampai hilang. Apalagi ke depan. Ke depan nanti GMV Mesh ini akan jadi sangat powerful sekali karena ini jadi salah satu fokusnya Shopee teman-teman ya. Jadi 3 hal ya. Mumpung ya nonton 99, tak kasih bocoran fokusnya Shopee 2025 itu di apa. Satu, itu GMV Max. Ya, itu fokusnya Shopee akan ke GMV Max 2025. Makanya teman-teman yang belum belajar GMV Max, ndang sinawo. Ya, ndang belajar.
Nggak pakai nggak apa-apa, yang penting belajar dulu ya, yang penting belajar dulu. Kalau nggak mau, pas aku masih nyaman sampai pakai manual, nggak apa-apa, belum ngilu-ngilu ya, belum ngilu-ngilu. Yang kedua itu nanti YouTube Shopping. YouTube Shopping itu penting banget. Yang kedua itu YouTube Shopping. Nah, YouTube Shopping ini tentunya sama kita para seller kan ya, di sini kan kebanyakan seller. Kalau apa namanya, seller ini kan kita kebanyakan nanti yang penting setting AMS aja. Yang akan ngejar di YouTube Shopping itu nanti afiliator gitu ya. Yang ketiga itu AI teman-teman. Nanti di Shopee itu akan banyak AI-nya, baik dari editing gambar, baik dari editing, baik untuk chatnya lebih nanti lebih kayak orang kayak gitu. Botnya akan lebih kayak orang. Tapi ini masih tahap development gitu ya. WA-nya di bio ada Om, ada. Nanti ada link.tree/Alviron ini ya. Link.tree/Alviron. Kita aja. Nih, kalau nggak anu tak tulis di notepad aja deh. Atau di YouTube saya juga ada sih. Di YouTube saya, di profil YouTube itu juga ada. AMS itu Affiliate Marketing Solution. Jadi apa namanya, ngeset komisi afiliator itu loh. Nah, itu wajib ngeset rakitan cilik ya. Rakitan kecil ngeset ya. Nanti kalau YouTube Shoppingnya udah digarap sama Shopee, biar kitanya nggak ditinggal. Gitu. Nah, ini saya nulis di situ pasti nggak bisa. Bio saya ada di situ. Admin Osos itu ngapain Om? Admin Osos itu saya megangin tokonya orang. Saya kan megangin tokonya orang juga nih. Ini ya, terus ada lagi yang kecil, ada yang gede gitu ya. Ada yang MM-an gitu ya. Terus ada ini ya banyak. Tapi saya nggak bisa pegang banyak-banyak karena saya bukan agensi ya. Makanya di situ saya tulisin full gitu ya. Full. Saya pilihin biasanya teman-teman. Saya pilihin. Kok ini tuh? Salah. Salah. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Udah beli sangat membantu Mas. Ya alhamdulillah. Boleh jadi muridmu, Bos. Boleh. Ya. Tapi kita tuh bukan guru murid lah. Kita sama-sama seller, sama-sama sharing aja. Kayaknya di bio ada Om, ada ya. Berapa kalau langganan tulisnya? Itu bukan langganan ya, itu beli sekali beli tok ya. Sekali beli itu 200.000 dipakai sak bosennya. Jadi ya sumber ya. Itu yang lain jualnya pasti jutaan kayak gitu. Tapi 200.000 itu teman-teman, itu sudah bisa menghemat iklan banyak banget teman-teman. Beneran. Daripada boncos iklan juta-jutaan ya. Mas kalau scale up toko enakan satu toko apa scale up banyak toko ya? Jadi ada vertikal, ada horizontal. Kalau saya pribadi itu sekarang udah banyak toko ya. Saya banyak toko. Toko saya itu puluhan, banyak banget. Hitung-hitungan untuk menentukan ruas yang mana ya? Yang ini, yang di sini. Ya sama di BCG itu. BCG plus ruas itu nanti itu ke BCG itu untuk milih produknya, ya BCG itu untuk milih produknya. Kalau ruas itu untuk menghitungin target ruasnya. Sebenarnya nanti sama dikompleti sama laporan keuangannya itu wajib teman-teman, ya. Sama yang generate laba rugi ini loh. Generate laba rugi teman-teman itu nanti bisa dapat ini loh, dapat ruas aktual nih loh teman-teman. Ya, labanya berapa, ruas aktualnya berapa. Ini penting banget ya. Penting banget untuk laba rugi semuanya, ya. Kayak gini nih. Omset berapa, setelah dipotong AMS berapa, HPP barang kita terjual berapa, operasionalnya berapa, operasional di sini dulu. Biaya iklannya berapa, terus ini laba kita berapa, laba atau rugi gitu ya, laba ruginya berapa. Oh di sini minus teman-teman. Oh kita jadi ngerti kan kalau minus, ternyata minus gitu loh. Nah sekarang coba tak tanya dirimu semuanya. Kalau omsetmu 218 juta, tapi ternyata minus 4 juta ini apa enggak? Ya, apa ngerti gitu? Omsetku 200 kok, ya kan? Ya kan? Nge-live TikTok bisa gaya-gaya gitu ya. Resi ya kan, lagi packing di video malah nge-like banyak itu kan ya. Wah jualan apa Pak Bos, jualan apa Pak Bos, jualan kelas ya. Ya kan kalau omsetnya banyak-banyak kayak gitu gitu ya kan, harus tahu lah Pak. Sama ini tahu yang namanya ruas aktual, ini penting banget teman-teman, penting banget ya. Ruas aktual sama akos aktual sama rasio margin aslinya berapa. Soalnya kan kadang kita ngeset margin nih, oh marginku 40%. Tapi ternyata pada saat kita jualan itu ada yang kena flash sale, ada yang kena campaign kayak gitu.
ya itu berubah gitu kan ya. Nah, totalnya di sini ketahuan, oh 37,9%. Masih masuk enggak? Ya masih masuk, tapi ini kok -2%. Apa yang salah? Oh, ternyata iklannya terlalu gede. Berarti kayak gitu. Ya, iklannya terlalu gede, ruasnya salah kayak gitu. Gitu ya. Begitu. Gimana cara gabungnya? Ah, gabungnya apa? Mas kalau belum punya PC pakai HP terusnya bisa dipakai enggak? Ya bisa tapi susah gitu ya. Enakan pakai laptop. Tapi kalau cuma ngitung ruasnya ini bisa. Kan ini Google Sheet, Google Sheet bisa dibuka di HP. Ngomong susah gitu, kecil kan. Kalau udah gajian aku beli om, hahaha. Gini ya, dilihat dulu videonya di YouTube saya. Kalau cocok baru beli. Jangan beli kucing dalam karung. Ya. Pokoknya teman-teman itu saya edukasi ya, jangan sembarangan beli tool, jangan sembarangan ikut kelas, jangan sembarangan ya apa storybook buah lah gitu ya. Dicek dulu ya apa ya kan. Review dulu gimana, butuh enggak gitu ya. Gitu. Sejak beli BCG si Rai wes orang mumet gitu ngeruas. Nah, ini salah satu komentar yang enak toh. TikTok buka mentor nggak kak? Wah saya mentor Shopee ya, saya seller mentor Shopee teman-teman. Ini kan kelihatan nih. Tuh, seller mentor Shopee. Saya official gitu ya. Makanya saya punya kode iklan nih. Nah ini kode voucher iklan bisa dipakai ya. Sampai bulan Maret. Ini. Burhan 25K251. Kode iklan gitu ya. Mas order jendela Barugi pakainya gimana? Ada tutornya? Ada. Ya, WA aja, WA saya aja nanti dikasih tutornya. Ya, yang laba rugi ini. Nanti teman-teman tak kasih contoh ya. Tak kasih contoh chattingan lah ya, chattingan. Ini deh, ya paling atas ya. Ya kayak gini. Nanti jenengan akan ngirim file yang saya minta gitu ya. Ngirim file yang saya minta terus nanti saya kirim aja hasilnya kayak apa. Udah gitu ya. Nah, ini rata-rata yang udah pesen itu mereka langganan kok tiap bulan. Hampir tiap bulan mereka pasti generate laporan keuangan. Ya. Apa YouTube-nya Bang? Ini belajar bareng Burhan YouTube saya. Toko yang dihandle pakai iklan GMV Mes semua, Om. Um, saat ini iya. Saat ini iya. Saat ini iya. Ini contoh ya. Ini apa ini? Pakai loading. Ini tak tutup-tutupi baik ya. Tak tutup. Terus ini tak tutup dulu. Ini tak tutup dulu. Ini pakai apa ya? Jendela Barugi dapat tulisnya atau dihitungan aja mas? Dihitungan saja ya, dihitungan saja. Soalnya tulisnya itu susah. Toolsnya itu susah. Dulu pernah saya jual toolsnya, itu saya malah pusing gitu ngajarinnya ya. Ngajarinnya pusing karena mohon maaf nih, apa nggak meremehkan ya kemampuan orang-orang, tapi kan memang kemampuan kalian di Excel sama itu kan beda-beda ya, beda-beda gitu. Dan kalau saya jual toolsnya itu kalau rumusnya agak complicated kayak gitu tuh bingung ya, gitu ya. Om saya pakai GMV 1 bulan, kunjungan ratusan tapi kok belum ada penjualan. Ini juga pakai GMV Max ini, tuh kan. Ini omsetnya 1,2 miliar. 1,2 M tuh tak terbatas gitu. GMV Max yang lain tapi yang baju koko juga GMV Max, GMV Max semua kayaknya, GMV Max semua. Ada satu kayaknya yang tak set pakai auto itu ada satu ya. Ini ada yang tak set auto iseng tapi iseng aja saya ngisengin auto. Apa itu? Kalau pakai GMV ada iklannya di setting tidak terbatas apa tentuin modal kan? Kalau saya kalau sudah jalan ya kan sudah stabil itu, saya kalau udah jalan udah stabil itu tidak saya batasi ya, tidak saya batasi budget hariannya sama dia juga udah top upnya otomatis. Cara iklan GMV Mes gimana Pak? Ini tadi ya, mendingan pertama teman-teman tuh BCG dulu ya, Western Consulting apa grup. Nggak harus beli tool saya beneran ini bukan bukan karena jualan teman-teman, bukan karena jualan tapi saya pengen edukasi teman-teman. Yang pertama itu dianalisis performa dulu produknya ya, produk mana yang layak untuk diiklankan. Contoh wes ya, tak kayak praktikum di sini. Contoh toko saya yang ini deh, yang baju renang ini yang biasa saya pakai di itu. Nah, kita ke performa ini ya, ke performa toko, ke
ke performa toko. Ini untuk milih produk mana yang diiklankan ya. Jadi kalau kita mau iklan GMV Max, langkah pertama itu kita harus ngevaluasi produk dulu. Evaluasi produk untuk produknya yang 30 hari terakhir. Sampai bulan Januari ya. Bulan Januari ini kemudian kita ekspor. Kita ekspor, download ya. Nah, ini kita cara iklan JVMesh. Pertanyaan yang lain sabar dulu ya. Biar biar pada ngerti gitu ya. Biar pada paham cara main JVMesh yang baik dan benar ya. Sesuai kaedah-kaedah KBBI gitu ya. Loh, apa itu? We have detected inactivity. Eh. Kok dianggap nggak ada aktivitas ya? Dianggap nggak ada aktivitas. Lagi download ya. Oke, download. Oke, download dulu. Bisa saya taruh di sini ya. Ini tes live. Ini tak kasih ya rahasia saya bisa bisa apa namanya pakai GMV Max gitu. Nah, itu dibuka. Sabar ya tapi ya ini agak lama-lama ya. Namanya laptop saya laptop bapuk ya. Aduh. Ini Excel saya perlu di repair ini. Oke, ini nah ini semua tinggal di copy aja datanya. Ini kita mau pertama kali ya mau mengevaluasi performa produk kita, mana yang bagus untuk diiklankan pakai GMV. Udah tinggal masukin aja. Di bagian data sini kita hapus. Nah, kita ganti loading ini ya, loading ini. Ya ini pokoknya yang baru datang join ya kan sambil top up dulu lah pakai kode voucher saya itu bisa lumayan selawewu. Loh, kok dianggap nggak ada activity lagi? Ada ya activity ya. Nah, udah kan? Udah kalau udah tinggal oh iya kode toko ya. Nah, kode tokonya. Nah, teman-teman yang nggak tahu kode toko itu ada di sini teman-teman. Yang nggak tahu kode toko, kalau ditanyain, waduh kode toko yang mana? Coba tampilkan aja salah satu produk. Yup. Nah, ini URL atas ini loh ya. URL atas ini itu ada angka ini, angka depan ini tuh yang namanya apa namanya? ID toko itu yang ini. ID toko yang ini. Terus taruh di yang ini apa yang ini tadi ya? Dua ya. Yang ini apa yang ini? Iya. Tuh. Ini kemudian di bagian input kode tokonya ganti sip. Udah di sini tadi udah otomatis. Nah, ini udah otomatis kan kelihatan ada 7 produk ini. 7 produk ini yang di star ini loh. Nanti ketemu nih. Produk yang di star ini ada 7. Ini 7 produk ini nih yang bagus untuk diiklankan dengan GMV Max. Kalau nggak cukup 7 budgetnya nggak cukup makan tambahin yang di Cashco. Di Cashco ada 3 lumayan. Ini juga bagus ya, bagus untuk diiklankan. Kalau yang question mark ini cocoknya itu dibuatin voucher dulu sebelum diiklankan ya. Ini kalau diiklanin kemungkinan besar nggak jalan biasanya. Apalagi yang docs ini udah sakaratul maut ya. Ini udah hidup enggak mati tak mampu yang di docs ini. Docs ini butuh benar-benar dirombak total gitu ya. Bang tulisnya di mana itu ada di apa namanya? Ada di bioku. Itu kode voucher. Bang aku iklan kok boncos makanya pakai GMV Mesh. Ini saya ngajari biar nggak boncos teman-teman. Karena GMV Mesh itu nggak bisa boncos.
nggak bisa boncos. Bukan nggak bisa sih. Artinya 99% itu nggak bakal boncos. Ya, 1% doang error. Itu kode voucher potongan berapa persen bosku? 5% ya, maksimal selawe. Jadi kalau top up 500.000 kalau mau maksimal. Nah nanti kalau udah ketemu nih, oh aku mau iklan ini gitu kan. Dilihat nih, lihat. Oh, ini kan nanti bisa kelihatan tuh. Udah diiklan apa belum? Ini ada link iklannya. Lalu kita lihat, ini aku udah iklan belum? Ini bisa sekali dicek. Ya, JMV Mas Mas itu ya bang? Yes, yes betul. Nah produk ini udah diiklankan, oke ya. Terus caranya gimana sih? Nah ini link produknya tak buka dulu. Kita hitung target ROAS-nya berapa. Nah setelah kita pilih produknya yang bagus yang mana, kita hitung target ROAS-nya. Ini kan HPP-nya 2160 ya. Nah, dicek di sini tinggal di bagian ROAS. Ini HPP-nya itu 21.650. Harga jualnya kira lagi. Harga jualnya. Coba lihat hasil iklan hari ini dong, Kak. Wah, dari tadi udah tak liatin terus kan. Saya nggak suka flexingan ya. Nggak suka flexing. Nanti aja kalau emang butuh datanya tak liatin. Sekarang yang ini dulu aja, yang hitung itu dulu aja, hitung ruasnya ya. Itu baru masuk, Kak. Ya, ya bentar. Ini harganya 39.000 ya. 39.000. Soalnya token saya banyak banget ya. Mau tunjukin yang mana juga bingung kan nanti. Jadi kan mau tujuannya itu mau deflexingin atau mau belajar, ya. Kalau mau belajar sekalian pakai yang ini aja. Kalau mau deflexingin tak bukain yang MM-an gitu. Tergantung ya. Kadang-kadang kalau yang minta minta spill-spill gitu tuh cuman pengen di apa ya? Jiwanya itu kalau nggak deflexingin dulu itu kurang bergairah belajar itu. Ah, nyampe mana tadi? Ini ya. Berapa tadi? 39.000 ya harganya ya, fix ya. Oke, mau belajar. Oke, kalau mau belajar lanjut ini dulu aja. 39.000. Oke, ini berarti margin profitnya 44% ya. Ini contoh kalau ada yang mau niru saya, lihat nih, saya mainnya di angka 44%. Weh, dari sini wes ketok kan cara mainku berapa gitu ya. Tapi kalau tak lihatin dari laporan keuangan teman-teman yang lain, ya, teman-teman yang lain, kayak ini tuh, ini malah gede, ini 57% nih marginnya ya. Ini lebih gede ini. Labanya sampai 47 juta, omset 351 juta. Ini yang jadi laporan keuangan. Kalian tokonya saya pegang juga. Ya. Hmm, tadi aku sampai mana ya? Target rumahku dulu ya. Nih, biaya adminku itu 15. 15, operasionalnya 0 karena itu toko dropshipan. Ya, biasanya saya mau ngambil untung 10 gitu. Nah, berarti saya main di rumah 5,13. Biasanya saya up ini ya. Saya up nulisnya di Shopee nanti biasanya 6,2 atau 5,9 kayak gitu. Gitu ya. Jadi jangan dipepetin 5,13 banget karena target ROAS ini adalah target ROAS aktual. Target ROAS yang ada di Shopee-nya kayak gitu. Gitu ya. Uh, ini sekalian saya coba apa namanya evaluasi ya iklan toko yang ini toko orang kalau yang ini toko orang baru saya robah ini belajar nih ya ini rombakan dari manual ke GMV Max ini lihat teman-teman apa sih masalahnya kalau manual itu problemnya apa nih tak tunjukin ya problemnya manual itu adalah sangat mungkin sekali teman-teman bisa dapat traffic sampah kayak gini ya nih tingkat konversi 0,5 gitu. Kita evaluasi bulan Desember contoh ya ngehang laptopku dulu deh
Nah, ini pada saat itu. Jadi, tingkat konversinya 0,94. Ini penyakitnya iklan manual tuh kayak gini, teman-teman. Ya. Ketika dia digenjot iklan yang gede, itu konversinya yang remuk. Gitu ya. Konversinya yang remuk. Jadi, misalkan contoh apa namanya? Oh, aku genjot iklan nih, genjot iklan supaya dapat trafficnya lebih. Pikirannya kan gini, kalau trafficku itu dapat 100 dengan tingkat konversi 2%, berarti nanti akan ada 2 orderan kan. Itu. Jadi kalau aku genjot trafficnya bisa nyampe 100.000, berarti nanti aku bisa dapat 2.000 orderan kan kalau konversinya 2%. Tapi kenyataannya ketika teman-teman itu nanti genjot ikan manualnya sampai 200.000 kayak gitu, konversinya nggak 2% lagi, tapi 0, kayak gini gitu ya. Ini yang saya namakan dapatnya traffic sampah kayak gitu. Dapatnya traffic sampah. Terus kemarin tak cek juga ROAS-nya itu pakai manual. Ini juga kemarin ini dulu dipegang agensi, jadi ya nggak semua agensi itu seindah flexingannya ya teman-teman, makanya hati-hati gitu. Nggak semua agensi itu seindah, ya ada yang bagus, ada beneran ada. Cuman teman-teman kadang-kadang, nah ini contoh ya, tanggal bulan Desember itu, ini masih dipegang agensi itu bulan Desember, tanggal 1 sampai tanggal 31. Nih iklan 50 juta ruas 4 ya gitu, kan nangis gitu ya, kan nangis gitu, nangis. Nah makanya terus baru baru tadi sih ya, baru hari ini tuh saya setkan mulai kita pindahkan ke yang ROAS gitu. Sedangkan setkan ke ROAS dengan target 10 gitu. Tentunya dari dosa yang lama ini juga sama ya. Saya setnya tak terbatas, tak terbatas. Tak terbatas, tak terbatas. Saya pasti setnya tak terbatas. Tapi ini masih fase learning. Masih fase learning. Nah, ini kan akosnya 10,8 ya. 10,8 itu berarti ruasnya ya sekitar 9 ya, tapi masih ada yang jelek karena ini baru hari pertama ya, dia masih learning gitu. Jelek-jelek kayak gini nggak masalah kalau saya, jelek-jelek kayak gini nggak masalah karena dia masih fase learning. Nah nanti ketika dia udah stabil dia akan ngejar target ruas yang akan kita bahas kayak gitu, ini akan bahas, akan kita kejar kayak gitu ya. Nah ini contohnya ya, biaya iklannya hari ini 1,1 juta ruas 3 ya, jelek sih itu, masih jelek ya. Tapi kalau real time berarti dapatnya 3,8 juta. Di sininya 4,2 juta, tapi di sininya 3,8 juta. Kan flat ya. Angkanya kan ya. Di sini dari iklan 4,2, di sini realnya dapatnya 3,8. Ya sudah ya, namanya juga Shopee gitu ya. Makanya nanti butuh yang namanya laporan keuangan. Butuh laporan. Nah, teman-teman yang belum punya laporan keuangan, baiknya itu teman-teman punya laporan keuangan. Belajarlah, belajar laporan keuangan. Kalau misalkan udah mumet, omsetnya udah gede, kuat bayar accounting gitu kan ya. Ya udah bayar accounting, gaji accounting itu kisaran berapa? Paling ada yang 2.500.000, 3 juta sampai 5 juta. Kalau outsource accounting jasa itu biasanya laporan keuangan itu 1 bulan ada yang sekitar 1 juta. Kalau teman-teman udah kepepet banget, udah pusing, ya udah pakai yang punya saya aja yang laba rugi kayak gitu, itu cuma 50.000 sebulan ya. Dan udah banyak itu seller yang pakai saya ya, banyak juga yang pakai saya karena cuma 50.000 sih ya, karena cuma 50.000 bisa tahu laba rugi, bisa tahu rasio-rasio kayak gitu. Nah ini menurut saya sangat worth it sekali gitu ya, teman-teman bisa tahu, oh aku labanya 47 juta, ya udah ini mau nyicil Avanza, mau nyicil Pajero kan enak gitu ya, ketahuan. Oh ruasku aktualnya 6, marginku 57, rasio labaku 13% dari omset, udah enak gitu ya, bosnya enak banget gitu ya, ketahuan gitu ya. Apalagi yang main margin-margin tipis itu wajib, hukumnya wajib, wajib. Oke, kita balas-balas pertanyaan lagi. Om kalau mau minta tolong, mana ya, mau belajar bos, mau belajar, oke oke ya, ini mau belajar ya. Jadi kalau butuh asupan flexing DM aja, kita jalur jalur pribadi aja ya, saya nggak terlalu peduli. Oh bahas GMV Max Romas di biru dong, di biru Lazada. Wow, Lazada itu udah hidup segan mati tak mau ya. Punya saya aja Lazadanya udah nyungsep ya. Dulu, padahal dulu Lazada saya itu sebulannya itu bisa ngomset 3 eman gitu. Tapi sekarang udah nyungsep ya kan, udah nyungsep, udah turun tahta ya. Jadi nggak elok saya di sana. Bedanya GMV Max Auto sama GMV Max Roas apa? Kalau GMV Max Roas ya, kita tunjukin ya.
Kalau GMV max ROAS itu dia ada target ROAS-nya. Dia ada target ROAS-nya kayak gini. Nah, di bawah ini loh. Nah, ini kan 10 dia 9,17 kan. Dia akan ngejar nih target efektivitas iklan. Ini kalau diklik, nah ini namanya GMV max ROAS ya. Ada ROAS yang direkomendasikan 9,0, 13,4, 16,2, saya ngejar 10,0. Karena target ROAS-nya ini idealnya toko ini itu 7,5 sebenarnya, tapi saya kejar di 10 ya, supaya lebih apa? Lebih cuan. Kalau auto itu pilih yang ini nih, auto gitu. Kalau auto nanti Shopee yang akan ngatur ya. Shopee yang akan ngatur eh, ROAS kita gitu. ROAS kita. Bentar Om, lagi nge-live. Bentar ya. Karena pilek. Oke. Boncos gak Om kalau auto? Oh boncos. Tapi auto itu cacing-cacing naga-naga ya. Cacing-cacing naga-naga. Produk baru iklanin apa Om banyak? GMV Max. Kalau sama saya wes gak ada balasan selain GMV Max ROAS ya. Itu tetap the best sekarang menurut saya. ROAS aktual maksudnya apa Om? ROAS aktual itu benar-benar uang yang dikeluarkan dengan pendapatan yang masuk ke rekening. Kalau yang di Shopee ini, kalau yang di Shopee ini kan dia nggak jelas oh ya angkanya sebenarnya, ya angkanya itu nggak jelas. Ada yang gagal, ada yang cancel, biaya iklannya pun juga. Ini biaya iklan 1,1 kan belum termasuk pajak, ya kan? Kemudian penjualan ini kan dia tidak sesuai ini. Ada yang cancel itu masuk di situ. Ini buktinya ini penjualan dari iklan 4,2 hari ini ya. Hari ini 4,2. Tapi kok di performa toko penjualan hari ini cuma 3,8 juta. Terus sisanya yang 400.000 kemana? Kayak gitulah ya. Nggak jelas artinya. Makanya kita pakainya yang aktual. Yang uang benar-benar masuk ke rekening. Bukan masuk ke rekening sih. Uang yang benar-benar udah dilepas. Dana itu udah dilepas. Masuk ke saldo kita. Entah di rekening atau entah di saldo Shopee. Tapi benar-benar udah dilepas. Itu yang saya akui. Bagi pendapatan. Kayak gitu ya. Kode baru iklan apa Om? Luas. Jadi Mas Auto kelebihannya apa Mas? Auto itu kelebihannya adalah dia lebih boncos gitu ya. Itu kelebihannya. Tapi ya teman-teman nggak usah pusing soal dia nggak mau jalan, itu pasti jalan. Nih contohnya. Contohnya nih iklan-iklan yang nggak mau boncos itu di sini. Nah ini kan ini tapi boncos banget parah ya auto nih. Tapi pasti jalan tuh sampai habis saldonya dia. Kalau auto saya nggak berani tak terbatas ya. Kalau auto saya batasin. Kalau auto saya batasin. Gitu ya. Bentar ya, ini anak saya sakit. Kayaknya lagi musim pilek ya. Gitu. Oke. Om JMV Shopee sama TikTok prinsipnya sama nggak? Kalau prinsip sama gitu ya. Tapi kalau TikTok kinerjanya beda, fokusnya beda. Shopee itu kan marketplace ya kan. Di sana itu buyer yang masuk itu benar-benar buyer yang memang sudah siap belanja. Sedangkan di TikTok itu kan impulsif buyer ya, impulsive buyer. Impulsif buyer, orang-orang yang nggak niat belanja tiba-tiba disuruh belanja. Makanya afiliator itu lebih powerful di TikTok dibandingkan di Shopee. Pokoknya di Shopee teman-teman mendingan main afiliasi ya, affiliate-nya yang digedein bukan iklannya. Iklan hanya untuk ngebantu ketika omsetnya turun kalau TikTok gitu ya. Jadi, tapi saya ngomongnya cuma gedablus ya kalau TikTok, saya bukan mentor TikTok. Oh modal 55 jual 90 ruasnya berapa? 55.000 jual
90.000. Nah, itu support ruasmu itu di angka 4,19 nih. 4,19, tapi kalau bentar. Ini star ya. Star tuh ya 4,57. Kalau mau laba 10%, 8,41. Tapi di set 10 aja saranku. Rambut baru. Oh iya dong ya. Arina Fashion. Ikan baru Javi Mas gak jalan gimana Om? Biar grow gitu ya. Biar naik gitu ya. Ya harus dibantu lah ya dengan fitur-fitur yang lain dulu. Sambil nunggu nanti si smart vouchernya keluar. Karena ya masih tahap sekarang ya. Karena itu eh, ketika iklan GMV Mas itu nggak jalan, itu tuh indikasinya dia itu kalau dijalankan rugi gitu ya. Dia dijalankan rugi gitu. Eh, yang pertanyaan dulu aja ya. Ruas yang baik itu di angka berapa Om dan yang jelek di bawah angka berapa Om? Matur suwun. Gak ada angkanya, gak ada angkanya ya, gak ada angka patokan dari situ. Ya. Gak ada angkanya dari situ. Jadi yang namanya ruas yang bagus itu ya berdasarkan margin profit kita. Mas kalau sekarang untuk judul masih pakai kata kunci bagus enggak? Kata kunci ya SEO-nya udah beda teman-teman ya. Ini teman-teman takutnya teman-teman terjerat ya, terjerat orang-orang yang masih riset kata kunci gitu, riset kata kunci yang belibet kayak gitu ya. Itu tuh udah ketinggalan zaman menurut saya. AI itu udah berkembang. Algoritma di belakang layar itu udah berkembang. Sekarang itu SEO-nya udah SEO by konteks teman-teman. Contoh ya, saya mau jualan kerudung gitu kan. Nggak cuma sebatas mau menentuin kata kunci kerudung hijab apa jilbab. Pilih aja salah satu ya, nggak usah pusing-pusing gitu. Pakai aja salah satu. Kemudian nanti bahkan orang searching alat menutup kepala ya kan untuk seorang muslimah, dia tahu keluarnya jilbab gitu. Dia tahu keluarnya jilbab. Karena kata kunci itu tidak serta merta harus sama kata kunci kayak gitu, enggak. Tapi SEO-nya itu SEO konteks namanya ya. Namanya SEO konteks. Jadi teman-teman lebih baik memperkuat konteks produknya. Nggak usah pusing aku harus tulis baju apa kemeja ya, apa atasan ya, apa tunik ya ini ya. Nggak usah ribet gitu. Jangan menyusahkan dirimu sendiri. Jadi wes langsung aja yakin aja, nggak usah panjang-panjang. Contohnya merek saya itu adalah Burhan. Saya jualan baju batik ya udah, baju batik boleh, kemeja batik boleh, kan nggak usah didobel-dobel baju kemeja batik ngapain gitu ya. Baju batik pria, ya kan? Apa? Jadi kayak kata kuncinya itu yang lebih memperkuat konteksnya untuk menyempitkan si AI itu dia lebih tahu produknya itu apa. Jadi lebih detail. Misalkan Burhan, baju batik pria dewasa apa anak-anak itu konteks beda. Berarti kita bisa masukkan baju batik pria dewasa. Lengan panjang apa lengan pendek? Nah, itu kita bisa masukkan lengan panjang apa lengan pendek, lengan pendek. Karena itu memperkuat konteks ya, memperkuat konteks. Lengan pendek. Terus apa ya? Motifnya mungkin ya. Nah, motif apa gitu. Itu boleh ya. Di belakangnya itu. Tapi ya ini nggak usah panjang-panjang, nggak usah melebihi 100 karakter. Sekarang kata kunci nggak sejelimet itu. Yang menjelimetkan kata kunci itu cuma orang-orang yang mau jualan kelas biasa. Ya. Oke, kita akan mengajarkan soal riset keyword dan lain sebagainya. Wah, guys. Sekarang ya riset keyword nggak sesulit itu gitu ya. Atau teman-teman kalau masih bingung juga, ya kan, mending pakai ChatGPT aja, pakai prompt gitu ya, pakai prompting. Saya juga ada kok prompting, murah. Nah, ini bisa dipakai-pakai ya. Kalau mau niru, nah ini bisa generate judul plus deskripsinya itu 100.000 itu bisa. Nah, teman-teman mau upload produk yang dia udah SEO, udah SEO-nya udah full SEO konteks gitu ya. Termasuk di deskripsinya itu untuk memperkuat konteks di judulnya juga gitu ya. Jadi generator judul plus deskripsi. Judulnya pun ada 10. Jadi kalau mau nyepam judul enak itu, nyepam toko ya, tokonya banyak itu bisa. Gitu ya. Bantu dengan apa Om GMV-nya? Ya bisa namanya GMV itu pasti bantuannya 3, traffic, konversi, pendapatan per pembeli. Itu wes pasti. Ya, traffic itu bisa pakai flash voucher, flash sale, kemudian ikut campaign. Kalau konversi itu bisa dibantu dengan voucher, ya kan, tambahan diskon tambahan dulu. Ini kalau dalam konteks GMV-mu nggak jalan ya. Karena GMV-mu nggak jalan itu soalnya nggak ada penjualan. Sambil nunggu nanti smart voucher. Ya. Menurut saya smart voucher itu akan sangat powerful sekali ngebantu GMV Max yang nggak jalan gitu. Karena dia nanti si AI-nya itu akan lebih pintar. Jadi ketika dia sebarin ke orang, si A, si B, si C, si D, si E kayak gitu, tapi tidak terjadi penjualan, nah nanti
daripada dia itu tak sebarin tapi makan makan kos kan, misalkan si A ngeklik bayar 200, si B bayar 200, si C bayar 200, si E bayar 200, itu kan 1.000. Mendingan tak kasih ke satu orang tapi dia tak kasih voucher 1.000 kayak gitu, maksud kan. Nah itu smart voucher tuh kayak gitu. So, gitu. Daripada kita sebar-sebarin ke banyak orang, nggak terjadi penjualan, mendingan tak sebarin ke satu orang tapi sekaligus harganya tak kurangi dari voucher, yang vouchernya itu diambil dari saldo iklan kayak gitu. Gitu. Baiknya gimana Mas kalau untuk judul yang baik? Gimana? Sampai mana ya? Cara gabung gimana? Om kalau JMV Max rumah dipancing pakai JMV Max otomatis bisa nggak? Nggak bisa, nanti ketika dipindah dia juga reset lagi. Dia reset lagi. Saya pakai JMV Max rumah itu karena mau habisin stok aja. Baiknya gimana Mas kalau untuk judul yang baik? Tadi udah ya. Bantu dengan apa ya Om JMV? Tadi udah ya. Om Sofi sekarang tuh lebih main tren atau fokus satu niche aja, menurut Om Burhan gimana? Main tren tapi satu niche gitu. Ya, main tren tapi satu niche. Contoh, main di tren fashion celana tuh kayak Arena, ya kan, kayak Apip kayak gitu kan yang sering live. Itu kan dia lagi ngetrennya Oropan, jadi dia main-main Oropan kayak gitu. Nanti lagi ngetren celana kargo, dia pindah celana kargo kayak gitu. Tapi ngikutin tren kayak itu ya. Jangan ngetrennya celana terus besoknya ngejual gantungan kunci, labubu, kemudian besoknya jual parasit. Nah, itu jangan. Jadi apa namanya? Dibuat toko itu per niche aja, saran saya. Kalau di bio ada untuk judul ya Mas pengen belajar. Ada nih generator judul web deskripsi. Ada ya. Aduh, scroll. Mana tadi? Mana ya? Ini. Oh, menurut sampean iklannya untuk biddingnya manual apa auto GMV? GMV Max yang ruas ya, bukan dua-duanya. Manual saya nggak suka, yang auto juga nggak suka. Ya, saya pikirnya ya GMV Max yang ruas kalau saya. Oh, menurut sampean iklannya gacor untuk biddingnya manual atau bukan manual, bukan auto ya. Makanya saya GMV Max yang ruas. Kalau masih pemula belajar ikut kelasnya yang mana dulu? Kalau masih pemula lihat YouTube dulu ya. Saya juga sering kok bikin kelas-kelas kayak gitu. Online gratis ya, kelasnya gratis, ya bukan penjual kelas. Masukkan nama toko di Jawa dulu buat branding gimana itu bagus, bagus banget malah ya. Hukumnya lebih ke wajib kalau saya. Dan nih daya teknik apa itu? Oh menurut sampean iklan yang aduh, traffic konversi pendapatan pembeli betul ya. Itu kan rumus untuk ningkatin GMV. Nah nanti kalau GMV-nya meningkat, GMV max-nya pasti goyang gitu. Oh menurut sampean iklannya yang bagus biar gacor untuk aduh, GMV max lebih efektif mana sama iklan manual Pak sekarang? GMV max ruas Mbak Ning. Kalau Shopee ya GMV Mas Ruas ya, beneran Mbak Ning. Ini bukan sana saya apa-apa ya, ini dari kita ya, kita sebagai teman ya. Saya nggak mungkin menyesatkan. Wes mending pindah GMV Mas Ruas dibandingkan manual Mbak. Ya. Ini kalau Mbak Ning ya, kalau yang lain bebas. Tapi kalau Mbak Ning ini karena dia teman saya dulu, beliau kan city leader di Lazada di Jakarta ya. Sering ya gitu. Jadi kalau untuk Mbak Ning pindah. Nah nanti tahun 2025 ini GMV Mesh Shopee akan memfokuskan ke GMV Mesh Mbak. Nanti akan muncul GMV Mesh Smart Voucher. Kemudian nanti ke depan itu menurut saya juga affiliate itu juga akan lebih cenderung mereka mau mengafiliasikan produk-produk yang diiklankan GMV Mesh. Karena nanti ke depan itu kemungkinan ya feeling ini cuma feeling saya itu iklan GMV Mesh itu bisa mengiklankan kontennya dari afiliator. Kalau JMV Mes di jeda itu mengulang lagi atau berhenti sementara Om? Kalau di jeda berhenti sementara. Tapi kalau di stop dia ngulang, gitu ya. Kalau di jeda dia berhenti sementara. Gitu. Cuman masalahnya kan nanti performa tokonya itu juga berhenti sementara. Jadi pada saat dia mau narik lagi udah ketinggalan. Makanya saran saya kalau masih belajar pemula, mending budgetnya yang kecil tapi dia jalan terus kayak gitu. Syukur-syukur teman-teman bisa budgetnya banyak jalan terus itu lebih bagus. Oh, menurut sampean iklannya yang bagus biar gacor. Alah ini terus loh. Udah tadi udah jawab. Mau privat beda toko full 1 tahun sekalian. Masih imam loh. Ya, masih imam loh. Bakar sate wae tak parani gitu. Aku kalau sate Tegal nggak bisa nolak ya. Kalau orang-orang lain mau bayar saya 500.000 itu saya bisa nolak. Tapi nek wis dimingi-mingi sate Tegal nggak bisa nolak. Enak mas satenya kemarin. GMV Max Auto betul kata Om Bur, cacing-cacing naga-naga per klik sampai di atas 7.000 tapi 3 klik closing besoknya zone gitu. Iya cacing-cacing naga-naga. Allah bagus-bagus banget. Kalau jelek-jelek banget auto. Ya. Saya pemula di Shopee Bang. Oh sama. Mas Shopee apa emang lagi turun penjualannya? Iya ini hari apa bulan Januari kan ya. Hari sepi seller nasional gitu ya. Jadi semua seller sepi gitu. Harap bersabar ini ujian. Tapi pakai JV Merah nggak jalan-jalan, ini kenapa ya nggak kepotong biaya
pakainya udah 2 hari. Soalnya kalau jalan pakai manual itu minus pasti boncos gitu ya. Itu problemnya produknya itu pas udah disebarin tapi nggak laku gitu. Itu kalau pakai manual jenengan pasti langsung dikasih traffic sampah. Alhasil apa? Minus ya. Boncos lah. Alhasil boncos. Nanti terkali konversinya jadi jelek gitu ya. Makanya dilihat dulu pakai tools BCG tadi loh. Ya, dilihat dulu pakai tools BCG apakah dia masuk setara apa enggak produknya gitu ya. Terus dihitung target ROAS yang benar berapa. Itu meminimalisir hal-hal kayak gitu. Terus kalau tokonya Om Burhan yang mau hijab itu masuk satu nis atau tren Om? Itu satu nis. Itu kan jilbab semua, fashion muslim. Fashion muslim. Bahkan nggak ngikutin tren. Nggak ngikutin tren. Maulah hijab itu tokonya udah mau disuntik mati ya. Tokonya udah mau disuntik mati. Itu sudah 2 tahun ini tuh saya nggak ngikutin tren. Itu bukan disuntik mati sih. Maksudnya ngabisin stok yang ada dulu. Baru nanti mau pivot. Ya, mau pivot, mau ganti ya. Mau ganti. Karena kalau main di hijab, jujur li udah berat banget. Nah, ini saya nggak nakut-nakutin para seller hijab ya. Tapi saya sendiri kayaknya udah nggak berani untuk terjun di hijab. Soalnya para pemain impor yang hijab itu udah ngeri-ngeri, ya kan? Azara, Oscara, Umama, ya kan? Yang bahasa-bahasanya kayak gitu. Ada bakal. Nah, itu udah nggak masuk akal ya untuk jilbab printing seharga 12.000 motif laser cut, bungkusnya bungkusnya udah zipper pouch kayak gitulah, bagus kayak gitu. Untuk kita para produsen apa ya, produsen lokal, saya jujur benar-benar sudah ya nggak mampu aku gitu ya. Itu yang mampu cuman importir gitu. Dan saya cek kemarin tuh pemilik-pemiliknya brand-brand itu kan ternyata orang-orang Malaysia ya itu ya, orang-orang Malaysia gitu ya. Ayo kita intip ya, kita intip siapa yang punya brandnya Azara ya. Azara nggak apa-apa ya. Azara orang mana kita cek. Azara itu yang mana? Ini kan ya. Nah, Azara. Azara tuh gambarnya kayak Umama ya. Udah masih saudaraan sama Umama ini. Gitu. Yang punya namanya kelas 25. Tapi semuanya diambil prioritasnya. Nah, ini pemiliknya. Nih. Nih. Kalau siapa yang pengen tahu yang punya brandnya Azara itu siapa? Ini. Arvinder Singh Harbhajan Singh. Nah, ini yang punya. Ini alamatnya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Malaysia. Ya. Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi brand Azara, Oscara, kayak gitu-gitu tuh apa namanya? Yang punya orang Kuala Lumpur. Nih yang punya Arvinder Singh Harbhajan Singh dari Malaysia yang punya brand. Gitu ya. Tuh. Nah kita orang lokal suruh melawan kayak ginian, nggak mampu. Barangnya barang Cina diimpor gitu. Ya, kita yang lokal-lokal ya mumat gitu ya. GMV awal boncos mending lanjut apa gimana mas? GMV awal boncos mending lanjut apa gimana mas? Kalau belum 1 bulan jangan langsung diklaim boncos ya. Kalau belum 1 bulan jangan diklaim boncos. Om aku pakai GMV Mas Ruas pasang ruas 8 sampai 10 lama banget tenaganya saldonya nggak habis. Solusinya Om tadi udah ya. Jadi harus dibantu sama ngangkatin algoritma apa GMV-nya dulu ya supaya dia mau kepancing gitu. Margin 40-50 ruas 13 bulan ini bagus enggak ya bang? Ya bagus. Bagus lah margin 40-50 ruas 13 itu ya bagus banget. Weh potong rambut, oh masya Allah. Alhamdulillah ya tadi sore ya. Makin tampan ya, makin tampan. Biasanya mulai ngangkat lagi kapan Mas Burhan setelah Januari? Nanti Ramadan. Ramadan, wah masalahnya hapusnya nanti habis Ramadan tuh. Habis Ramadan itu kan Ramadannya maju ya ini ya bulan Maret ya, bulan Maret. Berarti nanti kemungkinan naiknya ini kita membaliknya itu nanti di tanggal 25 bulan Februari ya. Tanggal 25 bulan Februari itu kita mulai ngangkat lagi. Terus sampai biasanya pertengahan Ramadan. Wah, udah setelah itu nanti habis Ramadan ya kita hari sepi nasional bersama lagi. Sekarang kayak gitu ya teman-teman. Ya April, Mei, Juni itu nggak ada apa-apa. 77 mending lah ya, 77 Juli. Terus Agustus nggak ada apa-apa. Ya harus pintar-pintar cari tren. Kecuali nanti kan pada saat Agustus nembakin barang-barang 17-an. Pada saat bulan Juni Juli gitu ya toko-toko alat sekolah gitu. Makanya punya punya punya
banyak niche di banyak toko itu akan membantu. Nah, itu triknya supaya nggak kena. Tapi ya emang tergantung modal ya, makanya kerjasama aja sih. Toko baru wajib FO kah? Enggak, saya nggak pernah pakai FO ya. Tapi kalau mau pakai FO ya monggo-monggo aja. Ya, saya nggak ngelarang tapi juga nggak ngajarin. Jadwal live TikTok rutin hari apa dan jam berapa? Oh, nggak tentu. Ya, nggak tentu saya. Sak selonya, gitu ya, sak selonya. Karena belum punya tujuan khusus. Belum punya tujuan khusus. Saya itu cuma senang sharing aja. Dan saya orangnya dondongan. Kalau lagi senang bikin video YouTube, saya nggak nge-live. Saya bikin video YouTube, upload di YouTube. YouTube saya. YouTube saya. Ini belajar bareng Burhan. Gitu. Ini udah 6 hari yang lalu. Gitu. Ini yang biasa nungguin saya di YouTube pasti kangen tuh video-videonya, gitu ya. Gitu. Aku juga jualan hijab, Om. Emang bener ancur banget hijab tahun ini. Soalnya keserang sama hijabnya Azara, Umama, Oskara kayak gitu. Jadi yang level-level bawah mereka lebih pilih jilbab-jilbabnya Umama, Azara, Oskara ya karena memang lebih bagus sama lebih murah gitu. Lebih bagus sama lebih murah. Ya penjual jilbab pasti pusing lawannya. Kalau mau nargetin level atas ada button scarf dan lain sebagainya, artis-artis ZM, Zaskia Meka, Lozi, belum brand-brand dari apa namanya? Dari uh, apa IG gitu ya. Ini tak tunjukin ya. Tak tunjukin brand-brand kuat itu siapa aja. Tunjukin. Kita lihat di portal brandnya Shopee. Nah, kita intip ya. Brand-brand kuatnya itu siapa aja. Di bagian produk ranking. Di bagian produk ranking di kategori Muslim fashion ya. Ini Muslim fashion dari fresh. Tuh, nih. Yang penjualannya tertinggi itu. New York for Wisdom atau shop aja lah ya, shop. Nah, ini brand-brand top-topnya. Ini yang penjualannya paling tinggi ya, GMV ya. Berdasarkan GMV itu yang nomor satu sekarang itu Lozi. Lozi Hijab Official Shop itu brand nomor satu di Shopee. Kemudian nomor duanya itu Wearing Klambi. Wearing Klambi, nomor tiganya Button Scarf. Nomor empatnya itu Tazbia. Nah, ini juga bisa dilihat nih. Jadi teman-teman kalau mau cari referensi produk ya bisa dari sini yang main-main fashion muslim kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nanti bisa dilihat tokonya. Ini Lonzi, ya kan? Semua produk kita bisa cek yang terlaris produk apa sih gitu. Semua produk kita bisa cek terlarisnya. Itu malah ngecek. Nah, ini. Oh, ternyata yang paling laris ini nih. Jilbab polikatun ya kan. 34.000 gitu ya. Padahal saya jualnya itu cuma 9.000 kalau nggak salah. Tapi kalah laris ya. Kalah sama yang branding. Kalah sama yang branding. Oke, kita lihat lagi nih. Button Scarf nomor 3. Nomor 4 Tasbia, nomor 5-nya itu Jamise, Syari. Nomor 6-nya Heidi and Orlin. Ini lagi naik nih Heidi and Orlin ya. Naik 4 peringkat loh. Heidi, Jamise, Heaven Light turun, Aluna, Lavie sama Diario. Diario. Nih, Maulah Hijab obvious punya saya itu sampai nggak ada nggak ada di ranking nggak masuk top 10 ya. Nah, kalau dari produk yang terjual, nih produk yang terjual itu nomor satu paling banyak ya Lozi. Wah, Lozi itu berarti paket terbanyak ya, mall fashion muslim terbanyak itu dipegang Lozi. Nomor duanya itu Tip Ibimin. Apa ini saya baru tahu. Ibimin itu apa ya? Ibimin official shop. Nah, oh nih Virgo Oval ya. Ibimin. Nah, ini bisa dicontoh ini. Ini yang paketnya paling banyak teman. Paketnya paling banyak ternyata jilbab-jilbab sekolah kayak gini. Oh dia nargetin anak-anak sekolah, gitu ya. Nih Alana Virgo jersey premium. Udah bikin aja Alana Virgo jersey premium, gitu. 55.000. Pilih hijab edisi sekolah. Fotonya pakai anak-anak sekolah SMA gini biar gemes. Kan?
Nah, Diana Virgo Oval Syari yang ukuran S. Sudah. Tuh. Enak kan? Tinggal tembak aja. Kita lagi apa gini nih jilbab sekolah yang model Virgo kecil kayak gini. Itu penjualannya banyak banget tuh. Padahal harganya 55.000 1.000 pas jual tiap bulan. Oh ini pasti profitnya, mantap ini. Mantap ini profitnya. Mantap ini profit. 55.000 kayak gitu kok. Itu di atas 50%. Oke nih, kalau mau teman-teman mau nimbak kok ya gitu. Bisa musim ya. Hijaberis Diario ini Sahaya Servantina ini yang produk yang apa Valina ada vanilla ini Valina ya Valina kayak apa vanilla itu udah out ZM udah out dulu itu ZM bentar kayak gitu tuh ganti ya circle apa cycle kok cycle gitu Om kalau casing handphone gimana prosedurnya menurut Om Burhan casing handphone ya masih ada yang butuh-butuh aja Om masih bisa-bisa aja cara pancing algoritma JMP gimana? Ini tadi ya traffic konversi pendapatan per pembeli ya itu dikejar. Om kalau JMP mas nggak kemakan padahal udah bid kelas 3 solusinya gimana? Dinaikin JMP-nya tadi udah dibahas ya. Mas kalau hari Sabtu, aduh kalau hari-harian nggak bisa. JMP kalau event aduh itu nggak bisa ya. JMP minus itu nggak bisa dilihat kayak gituan. Per kliknya itu biasanya kan pada saat nanti dia campaign besar pun juga akan mahal banget. Ubur-ubur ikan lele pindah semua JMP minus aja le. Ya nggak apa-apa jangan saya nggak nyuruh ya saya nggak nyuruh gitu saya nggak nyuruh mas kalau ikan JFV habis lebih baik buat ikan lagi apa lanjut top up lagi lanjut top up lanjut top up lagi dong kalau habis kan bagus kan dia digedein aja dong digedein lagi makin banyak Heavenless itu punya teman saya oh mantap mantap ya Heavenless gimana oh yang share tertinggi ya mantap tuh om kapan-kapan boleh dikenali lah ya, Pak. Om Cahaya pasti sukses kapan-kapan boleh dikenalin tuh Pak. Bisa dia bisa sampai masuk top brand ya gitu pakai apa itu om ini brand portal ya brand portal kalau Shopee Mall pasti punya om kalau mau privat benerin kalkulator Balogi berapa bayarnya om maksudnya benerin kalkulator itu gimana mbak ini sakuinan saya nggak tahu nggak paham maksudnya itu lihatnya di mana bang brand portal mas kalau iklan JMV ya habis lebih tadi udah ya biar nggak salah kasih angka ruasnya mas biar nggak kasih angka ruasnya itu ya dihitung pakai target ruasnya di sini ya dihitung pakai ini aja enak gitu om buat iklan biar stabil jalan terus modalnya yang tak terbatas apa atur modal harian maaf om pemula kalau awal-awal dibatasin kan masih pemula masih belajar kalau dia udah jalan stabil itu boleh banget untuk di loss itu mas kalau pelanggaran alasan produk salah itu pulih lagi berapa hari produk salah gimana salahnya gimana kasih tempenya dong om weh dijual kasih enak aja ya bisa om nanti dikenalin dia photoshootnya pakai fotografer luar negeri om oh gitu saya juga bisa ya keren nah orang mana sih Everlight mana Bandung Everlight mana Bandung atau bukan atau Jakarta biasanya yang menguasai kayak gini tuh kalau brand-brand Bandung brand-brand Jakarta kayak gitu Jakarta om oh tapi ini ya basicnya emang orang kuat dulu ya biasanya saya pasti sukses ini Cahaya pasti sukses saya coba WA saya ya. Nanti kita kalau Jakarta bisa kontak-kontak maksudnya saya punya lah baru punya Om Burhan nah itu era mau belajar sama Om Burhan oh yang template awal pertama kali ya wah itu susah banget tuh Om benerinnya itu saya sendiri juga masih itu ya mendingan pakai jasa aja sih Om ya daripada ribet itu kan makanya agak susah itu pembeli pengembalian alasan produk salah mas produknya pulih lagi berapa hari oh itu kalau produk salah itu nggak ada masalah ya itu ke tokonya jadi nggak ke produknya ya kan produknya itu kena kena pelanggarannya itu kan pelanggaran karena dilaporkan ya, ya itu kalau itu nggak tentu ya nggak tentu nggak tentu gitu oke gitu ya live nya ada nggak ada yang tanya lagi tuh aman tuh Mbak Saku ini kalau misalkan itu apa namanya mendingan pakai yang apa pakai jasa generate aja deh Mbak ya kalau misalkan susah kesulitan
pakai toolsnya itu, karena memang tak review lagi kan emang susah itu pakainya. Emang susah pakainya gitu. Nanti apa namanya, kalau itu bisa minta refund aja nggak apa-apa ya. Nanti om saya pakai minta refund aja deh untuk laporan keuangannya, boleh ya. Ya saya aja kalau mau di refund nanti saya transfer balik gitu. Oke, mantap. Nanti kontak-kontak aja om kalau ke Jakarta. Ya udah PA saya juga ya. Om udah kenal. Oke, ya oke. Pertanyaannya udah ya. Oke, thank you ya teman-teman, karena saya jam jam 9 udah harus ngambilin jimpitan ya kan, ronda bapak-bapak ya. Jam 10 ronda bapak-bapak. Ke Pekalongan lagi kapan om? Kapan-kapan. Yang kedua awalnya bisa om, yang kedua nggak bisa. Paling kehapus rumusnya. Paling kehapus rumusnya Mbak Mbak Sakwin lah gitu ya. Gak apa-apa kalau mau minta refund nggak apa-apa. Refund aja Mbak. Nanti apa namanya, untuk jendela barukinya bisa bisa pakai jasa aja. Om, untuk ikan pemula aja, puasa mending masukin nilai yang sesuai apa rekomendasi Shopee. Nilai sesuai ya, nilai sesuai aja. Jangan ikuti rekomendasi Shopee, pusing itu nanti ya. Pusing. Pusing. Ini malah nggak udah-udah ya. Ini selesai sampai setengah 9. Selesai sampai setengah 9. Ini saya mau mau ambilin jempitan apa untuk Honda ya. Ambil jempitan untuk Honda. Oke, thank you ya teman-teman. Kelas makin tinggi berarti profit makin tinggi, banyak yang betul ya, betul. Oke, thank you semuanya. Mohon maaf ini ada 52 masih menonton gitu kan, karena keterbatasan waktu saya ya. Mungkin insya Allah saya besok pagi bisa nge-live lagi sebentar, jam setengah 8 sampai jam 9 ya. Pagi jam setengah 8 setelah saya ngantar anak sekolah itu saya bisa nge-live. Mungkin jam 8 lah paling lambat. Tapi cuma hanya bisa sampai jam 9 karena jam 9 saya besok ada acara sama ada toko yang di develop. Ya, yang mau hitung-hitung rumah saya beli aja lah ya, hitung sendiri gitu ya. Saya nggak mungkin ngetikin satu-satu semuanya. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Besok pagi yang itu selalu bisa ikutin live saya untuk belajar Shopee lebih dalam. Oke, bye-bye.